Hujan deras mengguyur kota Jakarta malam itu. Seolah langit turut menangis, meratapi nasib malang yang akan menimpa Alina di hari yang seharusnya bahagia. Wanita muda itu berdiri kaku di depan pintu kamar hotel nomor 305 yang sedikit terbuka. Dengan tangan gemetar memegang sebuah kotak kue ulang tahun yang kini terasa sangat berat. Suara tawa manja seorang wanita dan erangan rendah dari dalam kamar menghancurkan seluruh harapan yang telah ia bangun selama 5 tahun menjalin hubungan dengan Roy. Alina berusaha menyangkal kenyataan pahit yang terpampang di depan matanya. Namun aroma parfum asing yang menyengat hidung memaksanya untuk menerima kebenaran bahwa kekasihnya sedang berselingkuh tepat di hari peringatan hubungan mereka. Hatinya hancur berkeping-keping saat melihat bayangan dua tubuh yang saling membelit di atas ranjang yang seharusnya menjadi tempat mereka merayakan cinta. Lilin kecil di atas kue yang ia bawa telah lama padam tertiup angin koridor, meninggalkan asap tipis yang menyatu dengan kepedihan mendalam di dadanya. Menandakan akhir dari sebuah kesetiaan yang selama ini ia agungkan dengan naif. Roy yang menyadari kehadiran seseorang di ambang pintu segera menoleh. Namun tidak ada sedikit pun rasa bersalah yang terpancar dari wajah tampannya yang kini terlihat begitu asing bagi Alina. Pria itu justru menatapnya dengan tatapan dingin dan meremehkan. Seolah kehadiran Alina hanyalah gangguan kecil dalam kesenangannya bersama wanita lain yang kini menatap Alina dengan senyum sinis kemenangan. Wanita itu adalah Siska, putri dari salah satu investor terbesar di perusahaan tempat Roy bekerja. Seorang wanita yang memiliki segalanya yang tidak dimiliki oleh Alina dalam hal kekayaan dan kekuasaan. Roy dengan santai mengenakan kemejanya kembali sambil melontarkan kalimat yang menusuk jantung. Mengatakan bahwa Alina terlalu membosankan dan kaku untuk memuaskan ambisinya yang besar. Alina merasa harga dirinya diinjak-injak tanpa ampun. Air mata yang tertahan di pelupuk mata membuat pandangannya kabur. Namun ia menolak untuk menangis di hadapan para pengkhianat yang tidak pantas mendapatkan air matanya sedikit pun. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun untuk membalas hinaan mereka. Alina berbalik badan dan berlari menjauh menyusuri lorong hotel yang panjang dan sunyi. Meninggalkan kue ulang tahun itu tergeletak begitu saja di lantai karpet yang dingin. Langkah kakinya membawanya keluar dari hotel mewah tersebut. Menerobos hujan lebat yang langsung membasahi seluruh tubuhnya yang menggigil kedinginan. Rasa sakit di hatinya jauh lebih menyiksa daripada dinginnya air hujan yang menusuk kulit. Membuatnya merasa seolah-olah dunia ini telah berkonspirasi untuk menghancurkan hidupnya dalam satu malam. Alina terus berjalan tanpa arah tujuan yang pasti. Membiarkan air mata bercampur dengan air hujan di wajahnya. Hingga akhirnya langkah kakinya terhenti di depan sebuah bar eksklusif yang memancarkan cahaya neon remang-remang. Ia membutuhkan sesuatu untuk menghilangkan rasa sakit ini. Sesuatu yang bisa membuatnya lupa bahwa pria yang ia cintai selama ini hanyalah seorang penipu yang rela menjual cinta demi ambisi dan harta semata. Di dalam bar yang dipenuhi asap rokok dan alunan musik jazz yang melankolis, Alina duduk sendirian di sudut ruangan sambil menenggak gelas demi gelas minuman beralkohol yang membakar tenggorokannya. Ia bukanlah seorang peminum. Namun malam ini ia merasa perlu untuk menenggelamkan kesadarannya, agar bayangan Roy dan Siska tidak terus menghantui pikirannya yang kacau balau. Semakin banyak ia minum, semakin kabur pandangannya terhadap sekeliling. Dan rasa panas mulai menjalar ke seluruh tubuhnya, memberikan ilusi kehangatan semu yang menenangkan sarafnya yang tegang. Seorang pelayan bar sempat menanyakan keadaannya dengan khawatir. Namun Alina hanya melambaikan tangan dengan lemah, bersikeras bahwa ia baik-baik saja, meskipun tatapannya sudah tidak fokus lagi. Dalam mabuknya, Alina memutuskan untuk memesan kamar di hotel yang sama dengan bar tersebut, agar ia bisa segera beristirahat dan melupakan malam terkutuk ini. Namun kesadarannya yang mulai hilang, membuatnya tidak menyadari kesalahan fatal yang akan segera ia lakukan saat menerima kunci kamar dari resepsionis. Dengan langkah sempoyongan dan pandangan yang berputar-putar hebat, Alina memasuki lift dan secara tidak sadar menekan tombol menuju lantai paling atas, tempat di mana kamar-kamar paling mewah dan eksklusif berada. Ia mengira dirinya menuju kamar standar yang biasa ia pesan. Namun,
Lift membawanya naik menuju Gria Tawang yang hanya bisa diakses oleh tamu istimewa atau pemilik saham hotel. Pintu lift terbuka, memperlihatkan lorong yang hening dan elegan. Berbeda jauh dari lorong tempat ia memergoki Roy sebelumnya. Namun otak Alina yang sudah dipengaruhi alkohol tidak mampu memproses perbedaan tersebut. Ia berjalan terhuyung-huyung menuju satu-satunya pintu besar di ujung lorong, yang ternyata tidak terkunci rapat. Mungkin karena petugas kebersihan lalai atau penghuninya sedang menunggu seseorang. Dengan sisa tenaga yang ia miliki, Alina mendorong pintu berat itu dan melangkah masuk ke dalam ruangan yang gelap gulita, namun terasa sejuk dan beraroma maskulin yang sangat kuat dan menenangkan. Di dalam kamar yang luas dan mewah itu, seorang pria sedang terbaring lemah di atas tempat tidur besar. Tubuhnya menggigil hebat karena demam tinggi yang menyerangnya secara tiba-tiba. Pria itu adalah Bastian, CEO dari Astra Group yang terkenal dingin dan tidak tersentuh. Namun malam ini, ia tak ubahnya seperti manusia biasa yang rapuh dan tak berdaya melawan penyakit. Bastian mendengar suara pintu terbuka dan langkah kaki yang mendekat. Namun matanya terlalu berat untuk dibuka, dan kesadarannya timbul tenggelam dalam lautan panas demam. Ia mengira bahwa yang datang adalah asisten pribadinya atau dokter yang ia panggil sebelumnya. Sehingga ia tidak berusaha untuk bangun atau melakukan perlawanan saat merasakan sisi tempat tidurnya bergerak turun karena beban seseorang. Aroma alkohol bercampur dengan wangi lavender yang lembut menyapa indera penciumannya. Sebuah aroma yang anehnya terasa sangat familiar dan memicu ingatan masa kecil yang telah lama terkubur dalam benaknya yang biasanya hanya dipenuhi angka dan strategi bisnis. Alina, yang sudah sepenuhnya kehilangan kendali atas akal sehatnya, merangkak naik ke atas tempat tidur itu, mengira bahwa sosok yang terbaring di sana adalah bantal guling besar, atau mungkin imajinasinya tentang kenyamanan yang ia butuhkan. Tangannya yang dingin menyentuh dahi Bastian yang panas membara, menciptakan sensasi kejutan yang membuat pria itu mengerang pelan dalam tidurnya. Sentuhan dingin itu terasa begitu nyaman bagi Bastian yang sedang terbakar demam. Seolah-olah ada air sejuk yang mengalir di tengah gurun pasir yang tandus. Alina bergumam tidak jelas tentang betapa jahatnya Roy dan betapa sakit hatinya ia. Namun suara lembutnya justru terdengar seperti nyanyian pengantar tidur bagi Bastian yang sedang berjuang melawan rasa sakit. Tanpa sadar, tangan Bastian bergerak menahan tangan Alina di wajahnya, mencari lebih banyak kesejukan. Sebuah gerakan refleks yang membuat Alina semakin mendekatkan tubuhnya untuk mencari kehangatan dari tubuh pria asing yang ia kira adalah tempat perlindungan. Malam itu menjadi saksi bisu atas pertemuan dua jiwa yang sedang terluka dengan cara mereka masing-masing, di mana logika dan akal sehat menyerah pada insting dasar manusia untuk mencari kenyamanan. Alina, yang didorong oleh rasa sakit hati dan pengaruh alkohol, serta Bastian, yang lemah karena demam dan kerinduan bawah sadar, membiarkan batas-batas norma terkikis oleh situasi yang tidak terduga ini. Dalam kegelapan kamar yang hanya diterangi oleh kilatan petir dari luar jendela, mereka berbagi keintiman yang seharusnya tidak terjadi di antara dua orang asing. Sebuah kesalahan yang indah namun fatal. Tidak ada kata-kata cinta yang terucap. Hanya desahan napas dan sentuhan kulit yang saling mencari pelepasan dari penderitaan masing-masing. Bagi Alina, ini adalah cara untuk melupakan pengkhianatan yang menyakitkan. Sedangkan bagi Bastian, ini adalah mimpi demam yang terasa begitu nyata dan menghanyutkan. Membawanya kembali pada kenangan masa lalu tentang seorang gadis kecil yang selalu melindunginya. Keesokan paginya, sinar matahari menerobos masuk melalui celah tirai jendela yang tebal, menyinari wajah Alina yang masih tertidur lelap dengan sisa-sisa air mata yang mengering di pipinya. Rasa sakit kepala yang luar biasa membangunkannya, memaksanya untuk membuka mata dan menyadari bahwa ia berada di tempat yang sama sekali tidak ia kenali. Langit-langit kamar yang tinggi dengan lampu gantung kristal mewah membuatnya terbelalak kaget. Dan kepanikan semakin melanda saat ia menyadari bahwa ia tidak sendirian di tempat tidur besar itu. Di sebelahnya, terbaring seorang pria dengan fitur wajah yang sangat tampan, namun terlihat dingin dan tegas,
bahkan dalam tidurnya. Dengan selimut menutupi separuh tubuhnya yang atletis. Jantung Alina berdegup kencang, seolah ingin meledak keluar dari dadanya saat ingatan samar tentang kejadian semalam mulai berputar kembali di kepalanya seperti potongan film yang rusak. Membuatnya ingin menjerit. Namun suaranya tercekat di tenggorokan karena rasa malu yang tak tertahankan. Dengan tangan gemetar dan napas yang tertahan, Alina berusaha turun dari tempat tidur tanpa membangunkan pria asing yang masih terlelap itu. Bergerak sepelan mungkin seperti pencuri yang takut ketahuan. Ia memunguti pakaiannya yang berserakan di lantai dengan tergesa-gesa. Memakainya kembali dengan tangan yang kikuk. Sambil terus mengawasi pria itu dengan waspada. Rasa takut dan malu bercampur aduk menjadi satu. Membuatnya ingin segera menghilang dari muka bumi sebelum pria itu bangun dan melihat wajahnya. Dalam kepanikan yang luar biasa, Alina tidak menyadari bahwa gelang perak tua miliknya, satu-satunya peninggalan berharga dari masa kecilnya, terjatuh di atas meja nakas di samping tempat tidur saat ia mencoba merapikan rambutnya. Ia menyambar tas tangannya dan berlari keluar dari kamar itu secepat kilat, meninggalkan jejak keberadaannya yang akan mengubah hidupnya selamanya. Tanpa menoleh ke belakang sedikit pun untuk melihat siapa sebenarnya pria yang telah menghabiskan malam bersamanya. Beberapa saat setelah pintu kamar tertutup kembali dengan suara klik pelan, Bastian perlahan membuka matanya. Merasakan tubuhnya yang jauh lebih segar dibandingkan malam sebelumnya. Meskipun kepalanya masih terasa sedikit berat. Ia meraba sisi tempat tidur di sebelahnya yang kini terasa kosong dan dingin. Namun masih menyisakan kehangatan samar dan aroma lavender yang menenangkan. Bastian bangkit duduk dan mengusap wajahnya. Berusaha memilah mana yang merupakan mimpi demam dan mana yang merupakan kenyataan. Hingga pandangannya jatuh pada benda berkilau di atas meja nakas. Ia menjangkau benda itu. Sebuah gelang perak sederhana dengan ukiran inisial nama yang sudah mulai pudar. Dan seketika itu juga matanya membelalak lebar saat mengenali benda tersebut. Jantungnya berdesir hebat. Sebuah perasaan yang sudah puluhan tahun tidak ia rasakan. Karena gelang itu adalah kunci yang membuka kotak Pandora ingatan masa kecilnya tentang gadis penolong yang selama ini ia cari-cari. Bastian menggenggam gelang itu erat-erat di tangannya. Seolah takut benda itu akan menghilang jika ia melepaskannya. Sementara otaknya bekerja cepat menghubungkan semua kejadian semalam. Wanita itu nyata. Bukan sekadar halusinasi akibat demam tinggi. Dan dia adalah orang yang sama dengan gadis kecil yang dulu selalu membela dirinya saat diganggu oleh anak-anak lain. Rasa penyesalan karena membiarkannya pergi begitu saja mulai merayap di hati Bastian. Namun di saat yang sama, tekad kuat mulai membara di dalam matanya yang tajam dan dingin. Ia segera meraih telepon yang ada di samping tempat tidur dan menghubungi asisten pribadinya dengan nada suara yang tidak terbantahkan. Memerintahkan untuk segera melacak siapa wanita yang masuk ke kamarnya semalam melalui rekaman CCTV hotel. Permainan takdir baru saja dimulai. Dan Bastian bersumpah tidak akan membiarkan wanita itu lolos lagi dari genggamannya. Tidak peduli seberapa jauh wanita itu mencoba untuk berlari atau bersembunyi darinya. Sementara itu, Alina yang sudah berada jauh dari hotel, duduk termenung di dalam taksi yang membawanya pulang ke kontrakannya yang sederhana. Dengan perasaan hancur dan kotor yang menyelimuti dirinya. Ia baru saja kehilangan kekasih. Pekerjaan yang mungkin akan terancam karena kondisi mentalnya. Dan yang terburuk, ia telah kehilangan kehormatannya pada seorang pria asing yang bahkan tidak ia ketahui namanya. Air mata kembali mengalir deras di pipinya. Namun kali ini bukan hanya karena pengkhianatan Roy, melainkan karena kebodohannya sendiri yang telah membawanya masuk ke dalam situasi rumit yang tidak pernah ia bayangkan. Alina bertekad untuk mengubur kejadian malam ini sedalam-dalamnya dan menganggapnya sebagai mimpi buruk yang tidak pernah terjadi. Lalu memulai hidup baru yang bersih. Namun, ia tidak menyadari bahwa roda nasib telah berputar. Dan pria yang ia tinggalkan di kamar hotel mewah itu bukanlah seseorang yang bisa ia lupakan atau hindari dengan mudah begitu saja. Alina berdiri di bawah guyuran air pancuran yang deras.
membiarkan air hangat membasuh tubuhnya yang terasa lengket oleh keringat dan dosa masa lalu yang baru saja terjadi beberapa jam yang lalu. Ia menggosok kulitnya dengan kasar menggunakan spons mandi hingga memerah. Seolah-olah tindakan itu dapat menghapus jejak sentuhan pria asing yang masih terasa membekas di setiap inci tubuhnya. Air mata yang bercampur dengan air pancuran mengalir turun ke saluran pembuangan, membawa serta sisa-sisa harga dirinya yang telah hancur berkeping-keping akibat keputusan impulsif saat mabuk. Di dalam kamar mandi sempit kontrakannya yang sederhana itu, Alina berjanji pada dirinya sendiri bahwa ini adalah kali terakhir ia menangisi nasib buruknya dan membiarkan emosi menguasai logika. Ia menatap pantulan wajahnya di cermin yang berembun, melihat sepasang mata sembab yang menyiratkan keputusasaan, namun juga memancarkan tekad baru untuk bangkit kembali. Hari ini ia harus pergi ke kantor. Bukan untuk bekerja seperti biasa, melainkan untuk menghadapi iblis-iblis yang telah menghancurkan hidupnya dan mengambil kembali kendali atas nasibnya sendiri dengan kepala tegak. Langkah kaki Alina terdengar bergema di koridor kantor firma arsitektur tempat ia bekerja selama 3 tahun terakhir. Namun kali ini suasananya terasa jauh lebih mencekam dan bermusuhan dari biasanya. Tatapan mata para rekan kerja yang biasanya ramah kini berubah menjadi bisik-bisik tajam dan senyum sinis yang disembunyikan di balik layar komputer mereka. Berita tentang pertengkaran hebat antara dirinya dan Roy di hotel semalam rupanya telah menyebar dengan kecepatan cahaya. Mungkin disebarkan oleh Siska sendiri untuk mempermalukannya di depan umum. Alina berusaha mengabaikan semua itu dan berjalan lurus menuju mejanya. Namun ia mendapati barang-barang pribadinya telah digeser sembarangan ke dalam sebuah kotak kardus bekas. Roy berdiri di sana dengan angkuh, bersandar pada meja kerja Alina, sambil melipat kedua tangannya di dada. Menatap mantan kekasihnya dengan pandangan merendahkan seolah-olah Alina adalah sampah yang harus segera dibuang. Pria itu tidak menunjukkan sedikit pun penyesalan atas perselingkuhannya. Justru terlihat bangga karena berhasil menyingkirkan wanita yang ia anggap sebagai penghambat kesuksesannya. Pertikaian verbal yang tak terelakkan akhirnya pecah di tengah ruangan kantor yang hening, menarik perhatian seluruh karyawan yang berpura-pura sibuk, namun memasang telinga lebar-lebar. Roy dengan lantang menuduh Alina sebagai wanita yang tidak tahu diri dan tidak suportif terhadap kariernya. Mencoba memutarbalikkan fakta agar dirinya terlihat sebagai korban dalam hubungan mereka yang kandas. Ia bahkan berani mengungkit-ungkit kebaikan keluarga Siska yang telah banyak membantunya. Membandingkan status sosial Alina yang hanyalah seorang yatim piatu miskin dengan Siska yang merupakan putri konglomerat. Alina mendengarkan semua caci maki itu dengan wajah datar. Namun tangannya terkepal erat di samping tubuh hingga kuku-kukunya menancap ke telapak tangan. Ia menyadari bahwa pria di hadapannya ini bukanlah lagi pria yang dulu ia cintai, melainkan monster serakah yang telah dibutakan oleh harta dan kekuasaan semu. Dengan suara tenang namun penuh penekanan, Alina memotong tirade Roy dan menyatakan bahwa ia tidak membutuhkan belas kasihan dari seorang pengkhianat murahan yang menjual harga dirinya demi jabatan. Tiba-tiba, suara tepuk tangan yang lambat dan sarkastik terdengar dari arah pintu ruangan manajer, memecah ketegangan yang menyelimuti udara di antara mereka berdua. Siska melangkah keluar dengan gaya angkuh bak seorang ratu, mengenakan pakaian desainer ternama yang harganya mungkin setara dengan gaji setahun Alina di perusahaan kecil ini. Wanita itu berjalan mendekati Roy dan langsung merangkul lengan pria itu dengan posesif, melemparkan tatapan mengejek kepada Alina yang berdiri sendirian tanpa pembelaan. Siska dengan enteng mengatakan bahwa Alina sebaiknya segera angkat kaki dari perusahaan ini karena ia telah meminta ayahnya untuk memblacklist nama Alina dari daftar arsitek di kota ini. Ancaman itu diucapkan dengan nada manis yang mematikan, membuat siapapun yang mendengarnya bergidik ngeri akan kekejaman dunia korporat yang tidak adil. Namun, alih-alih merasa takut atau memohon belas kasihan, Alina justru tersenyum tipis. Sebuah senyuman yang menyiratkan rasa kasihan terhadap Siska yang harus membeli cinta seorang pria dengan uang dan ancaman kekuasaan ayahnya. Dengan gerakan cepat dan tegas, Alina mengambil surat pengunduran diri yang telah ia ketik semalam di warnet
dan melemparnya tepat ke wajah Roy yang terkejut. Kertas putih itu melayang sesaat di udara sebelum jatuh berserakan di lantai. Menjadi simbol pembebasan Alina dari lingkungan kerja yang beracun dan memuakkan ini. Ia mengambil kotak kardus berisi barang-barangnya dan berjalan keluar dari ruangan itu dengan langkah pasti. Meninggalkan Roy dan Siska yang terdiam kaku karena tidak menyangka akan mendapatkan perlawanan sekeras itu. Alina tidak menoleh lagi ke belakang saat ia melintasi pintu kaca kantor. Membiarkan semua kenangan pahit dan manis selama 3 tahun terakhir terkubur bersama pintu yang tertutup di belakangnya. Meskipun hatinya perih dan masa depannya kini menjadi tidak pasti. Ia merasa lega karena telah berhasil mempertahankan harga dirinya yang paling berharga. Di luar gedung, matahari bersinar terik, seolah menyambut kebebasannya. Namun, Alina tahu bahwa perjuangan hidup yang sebenarnya baru saja dimulai, dan ia harus siap menghadapi badai yang lebih besar. Sementara itu, di sebuah geria tawang mewah yang terletak di pusat kota, Bastian sedang duduk di depan layar monitor besar yang menayangkan rekaman CCTV hotel dari malam sebelumnya. Wajahnya yang biasanya dingin tanpa ekspresi kini terlihat tegang saat ia mengamati sosok wanita yang keluar dari kamarnya dengan tergesa-gesa di pagi buta. Asisten pribadinya, seorang pria parubaya bernama Pak Haryo, berdiri diam di sampingnya, sambil menunggu instruksi selanjutnya dari sang atasan yang tampak sangat serius. Bastian memperbesar gambar wajah wanita itu di layar. Dan meskipun kualitas gambarnya tidak terlalu tajam, ia bisa melihat dengan jelas fitur wajah yang lembut, namun menyiratkan kesedihan mendalam. Gelang perak usang yang kini melingkar di pergelangan tangan Bastian menjadi bukti tak terbantahkan bahwa wanita di layar itu adalah Alina. Teman masa kecilnya yang dulu selalu membelanya dari gangguan anak-anak nakal. Saat ia masih menjadi bocah cengeng dan lemah, kenangan masa lalu membanjiri pikiran Bastian. Membawanya kembali ke masa 20 tahun yang lalu. Saat ia masih tinggal di lingkungan perumahan sederhana sebelum orang tuanya sukses besar. Ia teringat bagaimana Alina kecil dengan berani mengusir anak-anak yang melempari Bastian dengan batu. Lalu mengobati luka-lukanya, sambil memberikan gelang perak itu sebagai jimat keberuntungan, agar ia tidak takut lagi. Bastian merasakan gelombang emosi yang kuat menekan dadanya. Campuran antara rasa bersalah karena pernah melupakan janji untuk kembali dan rasa syukur yang luar biasa karena takdir telah mempertemukan mereka lagi dengan cara yang sangat tidak terduga. Ia menyentuh layar monitor seolah ingin menyentuh wajah Alina. Dan bersumpah dalam hati bahwa kali ini ia tidak akan membiarkan siapapun menyakiti gadis itu lagi. Termasuk dirinya sendiri. Bastian menoleh ke arah Pak Haryo dan memberikan perintah mutlak untuk menyelidiki segala hal tentang Alina. Mulai dari latar belakang keluarga, pekerjaan, hingga masalah apa yang membuatnya menangis di hotel malam itu. Tidak butuh waktu lama bagi jaringan informasi Astra Group yang luas untuk mengumpulkan semua data tentang Alina dan meletakkannya di meja kerja Bastian dalam sebuah map tebal berwarna hitam. Bastian membaca laporan itu dengan seksama. Dan rahangnya mengeras menahan amarah saat mengetahui tentang pengkhianatan Roy dan tindakan semena-mena Siska yang menyebabkan Alina kehilangan pekerjaannya. Ia merasa murka mengetahui bahwa wanita yang ia hargai diperlakukan dengan sangat buruk oleh orang-orang yang tidak memiliki moral dan etika. Namun, sebagai seorang pebisnis ulung yang ahli dalam strategi, Bastian tahu bahwa ia tidak bisa langsung turun tangan dan menghancurkan Roy begitu saja tanpa persiapan matang. Ia ingin Alina bangkit dengan kekuatannya sendiri. Dan ia akan menjadi fasilitator yang menyediakan panggung bagi Alina untuk bersinar kembali dan membalas dendam dengan cara yang elegan. Bastian menutup map itu dengan kasar dan menatap keluar jendela kaca gedung pencakar langitnya. Merancang sebuah skenario sempurna untuk membawa Alina masuk ke dalam dunianya. Beberapa hari kemudian, Alina duduk termenung di sebuah kedai kopi kecil sambil menatap layar laptopnya yang menampilkan puluhan email penolakan lamaran kerja dari berbagai perusahaan. Ancaman Siska ternyata bukan sekadar gertakan sambal. Pengaruh ayahnya yang kuat di industri konstruksi membuat nama Alina seolah-olah telah diberi tanda merah yang harus dihindari oleh semua HRD. Tabungan Alina semakin menipis.
Dan tagihan sewa kontrakan sudah mulai menghantui pikirannya. Membuatnya merasa seakan-akan tembok dunia sedang menghimpitnya dari segala arah. Ia hampir saja menutup laptopnya dengan putus asa ketika sebuah notifikasi email baru muncul di sudut layar. Berasal dari Departemen Sumber Daya Manusia Astra Group. Perusahaan raksasa yang menjadi impian setiap arsitek di negeri ini. Dengan tangan gemetar dan jantung berdegup kencang. Alina membuka email tersebut dan membaca isinya yang menyatakan bahwa ia diundang untuk wawancara kerja besok pagi karena portofolionya yang menarik perhatian tim rekrutmen. Alina tidak percaya dengan apa yang ia baca. Ia merasa seperti sedang bermimpi di siang bolong karena ia ingat betul bahwa ia tidak pernah mengirimkan lamaran ke Astra Group karena merasa tidak cukup kualifikasi. Ia berpikir mungkin ini adalah kesalahan sistem atau penipuan. Namun alamat email dan kop surat resmi yang terlampir di sana terlihat sangat meyakinkan dan sah. Harapan yang nyaris padam kini kembali menyala terang di dalam dadanya. Memberikan energi baru yang membuat rasa lelah dan putus asa menguap seketika. Alina segera merapikan pakaian terbaiknya dan mempersiapkan materi presentasi portofolionya dengan sangat teliti. Bertekad tidak akan menyia-nyiakan kesempatan emas yang jatuh dari langit ini. Ia tidak tahu bahwa di balik layar ada tangan-tangan tak terlihat yang sedang mengatur jalan hidupnya. Membuka pintu yang terkunci rapat, agar ia bisa melangkah masuk ke dalam arena permainan yang sesungguhnya. Keesokan harinya, Alina berdiri di depan gedung pencakar langit Astra Group, yang menjulang tinggi menembus awan. Merasa sangat kecil dan terintimidasi oleh kemegahan arsitektur modern bangunan itu. Ia menarik napas panjang untuk menenangkan sarafnya yang tegang. Lalu melangkah masuk ke dalam lobi marmer yang luas dan dingin, di mana orang-orang berpakaian jas rapi berlalu lalang dengan sibuk. Setelah melewati pemeriksaan keamanan yang ketat, ia diarahkan menuju lantai khusus di mana proses wawancara akan berlangsung di sebuah ruangan kaca yang transparan. Para pewawancara yang terdiri dari arsitek senior dan manajer HRD menatapnya dengan tajam dan memberikan pertanyaan-pertanyaan teknis yang sangat sulit dan menjebak. Namun, Alina mampu menjawab semua itu dengan tenang dan brilian, menunjukkan kedalaman pemahamannya tentang struktur bangunan dan filosofi desain yang berkelanjutan. Membuat para penguji terkesan dengan kecerdasannya yang alami. Tanpa sepengetahuan Alina, di balik cermin satu arah yang terpasang di salah satu dinding ruangan wawancara, Bastian berdiri diam mengamati setiap gerak-gerik dan ekspresi wajah wanita itu. Ia terpesona melihat bagaimana Alina yang terlihat rapuh di malam itu kini berubah menjadi sosok profesional yang percaya diri dan penuh karisma saat berbicara tentang passionnya. Bastian bisa melihat api semangat yang menyala di mata Alina. Api yang sama yang dulu ia lihat saat gadis kecil itu membelanya dari para pengganggu. Senyum tipis terukir di bibir Bastian. Sebuah senyuman kepuasan karena instingnya tidak salah dalam menilai potensi wanita yang telah mencuri hatinya sejak masa kecil. Ia menekan tombol interkom yang terhubung langsung ke telinga kepala HRD yang sedang mewawancarai Alina. Memberikan instruksi singkat, namun mutlak, terima dia sekarang juga. Dan tempatkan dia di tim proyek perancangan kota baru. Alina terkejut ketika kepala HRD tiba-tiba menghentikan sesi tanya jawab dan langsung menyodorkan kontrak kerja dengan nilai gaji yang jauh di atas ekspektasinya. Ia membaca klausul kontrak itu dengan teliti, mencari celah atau jebakan yang mungkin tersembunyi. Namun semuanya tampak sah dan sangat menguntungkan baginya. Dengan tangan yang masih sedikit gemetar karena rasa tidak percaya, Alina menandatangani dokumen itu, meresmikan dirinya sebagai bagian dari keluarga besar Astra Group. Rasa lega yang luar biasa membanjiri dirinya. Air mata haru hampir menetes, namun ia berhasil menahannya demi menjaga profesionalitas di depan atasan barunya. Ia tidak menyadari bahwa tanda tangannya di atas kertas itu bukan hanya sekadar awal dari pekerjaan baru, melainkan awal dari ikatan takdir yang akan membawanya masuk ke dalam pusaran kehidupan sang CEO misterius yang selama ini mengawasinya dari kejauhan. Bastian kembali ke ruang kerjanya yang luas di lantai teratas setelah memastikan proses penerimaan Alina berjalan lancar sesuai rencananya.
Ia duduk di kursi kebesarannya sambil memutar-mutar pulpen mahal di jari-jarinya. Ia tahu bahwa membawa Alina masuk ke dalam perusahaannya memiliki risiko besar, terutama jika wanita itu mengetahui bahwa ialah orang yang tidur bersamanya malam itu. Namun, Bastian siap mengambil risiko apapun demi bisa menjaga Alina tetap berada dalam jangkauannya dan melindunginya dari ancaman luar yang mungkin datang. Ia membuka laci mejanya dan mengeluarkan gelang perak milik Alina. Meletakkannya berdampingan dengan foto masa kecil mereka yang tersimpan rapi di dalam dompetnya. Permainan catur telah dimulai. Bidak-bidak telah ditempatkan pada posisinya masing-masing. Dan Bastian siap untuk menjalankan langkah selanjutnya untuk memenangkan hati ratu dalam hidupnya, sekaligus menghancurkan lawan-lawan yang berani mengusik ketenangannya. Hari pertama Alina bekerja di Astra Group dimulai dengan perasaan campur aduk antara antusiasme yang meluap dan kecemasan yang mencekik lehernya hingga sulit bernapas. Gedung pencakar langit yang menjadi kantor barunya itu terasa seperti sebuah labirin raksasa yang dipenuhi oleh orang-orang jenius yang berjalan dengan langkah cepat dan wajah serius. Saat ia diperkenalkan kepada tim divisi perancangan kota, sambutan yang ia terima tidak sehangat yang ia bayangkan, melainkan tatapan menyelidik dan bisikan skeptis dari rekan-rekan barunya. Mereka memandangnya sebagai orang asing yang masuk melalui jalur belakang karena proses rekrutmennya yang sangat cepat dan tidak wajar, memicu desas-desus yang tidak sedap. Alina berusaha untuk tidak memasukkan ke dalam hati sikap dingin mereka. Ia menyadari bahwa satu-satunya cara untuk membungkam keraguan orang lain adalah dengan membuktikan kemampuan kerjanya secara nyata. Ia diberikan sebuah meja kerja di sudut ruangan yang agak terpencil, tempat di mana tumpukan berkas proyek lama yang bermasalah ditumpuk begitu saja seolah-olah itu adalah kuburan bagi ide-ide yang gagal. Kepala divisi, seorang pria parubaya yang terlihat lelah dan sinis, memberikan tugas pertama kepada Alina, yang ternyata adalah sebuah proyek revitalisasi pasar tradisional yang sudah mangkrak selama bertahun-tahun. Proyek itu dikenal sebagai proyek terkutuk di kalangan staf karena kerumitan masalah sosial dan teknisnya yang membuat banyak arsitek senior menyerah dan angkat tangan. Alina menerima berkas tebal yang berdebu itu dengan senyum sopan. Meskipun dalam hatinya ia tahu bahwa ini adalah ujian pertama untuk melihat apakah ia akan bertahan atau hancur. Tanpa membuang waktu, ia segera tenggelam dalam mempelajari denah, laporan struktur tanah, dan catatan konflik dengan pedagang lokal yang menjadi hambatan utama pembangunan. Di lantai paling atas, melalui kamera pengawas tersembunyi yang terpasang di setiap sudut kantor, Bastian mengamati keseriusan Alina dengan tatapan intens, mengagumi ketekunan wanita itu yang tidak mengeluh sedikit pun meski diberi tugas yang dianggap sampah oleh orang lain. Siang harinya, Alina memutuskan untuk terjun langsung ke lokasi proyek pasar tradisional tersebut untuk melihat kondisi lapangan yang sebenarnya, alih-alih hanya duduk manis di balik meja ber-AC. Setibanya di sana, ia disambut oleh pemandangan semrawut dan ketegangan yang nyata antara para pekerja konstruksi dan sekelompok pedagang yang menolak relokasi. Suasana memanas ketika salah satu tiang penyangga bangunan lama tiba-tiba retak dan mengeluarkan suara berderak yang mengerikan, memicu kepanikan massal di antara orang-orang yang berada di sekitarnya. Mandor proyek terlihat bingung dan ketakutan. Tidak tahu harus berbuat apa selain berteriak. Teriak menyuruh orang menjauh tanpa solusi teknis yang jelas. Alina, dengan naluri arsiteknya yang tajam, segera berlari mendekat dan menganalisis retakan tersebut. Menyadari bahwa beban material di lantai atas terlalu berat dan harus segera didistribusikan ulang sebelum terjadi keruntuhan total yang bisa memakan korban jiwa. Dengan suara lantang dan penuh otoritas yang mengejutkan semua orang, Alina mengambil alih komando di lapangan, memberikan instruksi spesifik kepada para pekerja untuk memasang penyangga darurat di titik-titik vital. Ia juga berbicara kepada para pedagang dengan nada yang tenang namun tegas, menjelaskan bahaya yang mengancam nyawa mereka jika tetap bertahan di area zona merah tersebut. Karisma dan kejelasan berpikir Alina di tengah situasi krisis membuat semua orang, baik pekerja maupun pedagang, secara tidak sadar mematuhi perintahnya tanpa banyak bertanya.
Dalam waktu kurang dari 1 jam, situasi kritis berhasil dikendalikan. Tiang penyangga tambahan terpasang dengan aman, dan area berbahaya telah dikosongkan tanpa ada kericuhan berarti. Mandor proyek menatap Alina dengan pandangan takjub dan rasa hormat yang baru. Menyadari bahwa wanita muda yang terlihat lembut ini memiliki nyali baja dan kompetensi teknis yang jauh melampaui penampilannya. Berita tentang keberanian dan kecerdasan Alina dalam menangani insiden di pasar tradisional dengan cepat menyebar hingga ke telinga jajaran direksi di kantor pusat Astra Group. Bastian, yang menerima laporan langsung dari lapangan, tersenyum bangga di balik meja kerjanya. Merasa bahwa keputusannya untuk merekrut Alina adalah langkah yang sangat tepat. Ia memutuskan bahwa ini adalah saat yang tepat untuk memperkenalkan dirinya secara resmi kepada seluruh karyawan baru dalam pertemuan bulanan yang akan diadakan sore itu juga. Bastian ingin melihat reaksi Alina saat mengetahui siapa sebenarnya orang yang memegang kendali tertinggi di perusahaan ini. Sekaligus menguji mentalitas wanita itu di hadapannya. Ia merapikan jas mahalnya dan berjalan menuju ruang pertemuan dengan aura kekuasaan yang begitu kuat, membuat siapapun yang berpapasan dengannya menundukkan kepala sebagai tanda hormat dan takut. Di ruang pertemuan yang megah, Alina duduk bersama puluhan karyawan lainnya. Masih merasa sedikit lelah dan berdebu setelah insiden di lapangan tadi. Namun, hatinya merasa puas karena telah melakukan hal yang benar. Tiba-tiba, pintu ruangan terbuka lebar dan suasana ruangan seketika berubah menjadi hening dan mencekam. Seolah-olah oksigen tersedot keluar oleh kehadiran sosok yang baru saja masuk. Bastian melangkah masuk dengan langkah tegap, diikuti oleh para eksekutif senior di belakangnya. Wajahnya yang tampan namun dingin menyapu seluruh ruangan dengan tatapan tajam bak elang. Jantung Alina berhenti berdetak sesaat ketika matanya bertabrakan dengan sosok pria itu. Darah di wajahnya surut, seketika meninggalkan pucat pasi yang kentara. Ia mengenali wajah itu. Wajah pria yang tidur bersamanya di hotel malam itu. Wajah yang selama beberapa hari ini menghantui mimpi-mimpinya dengan rasa bersalah dan malu. Pria itu, Bastian, ternyata adalah CEO dari perusahaan tempat ia bekerja. Orang paling berkuasa yang kini memegang nasibnya di telapak tangannya. Alina menundukkan kepalanya dalam-dalam, berusaha menyembunyikan wajahnya di balik rambutnya yang tergerai. Berharap bumi akan membelah dan menelannya saat itu juga. Ia gemetar ketakutan, membayangkan bahwa Bastian akan segera menunjuknya dan mempermalukannya di depan semua orang sebagai wanita murahan yang masuk ke kamarnya saat mabuk. Namun, Bastian terus berjalan melewati barisan kursi tanpa menghentikan langkahnya. Naik ke atas podium dengan wibawa yang tak terbantahkan. Seolah-olah ia tidak mengenali Alina sama sekali. Dalam pidatonya, Bastian berbicara tentang visi misi perusahaan dan pentingnya integritas serta keberanian dalam mengambil keputusan. Kata-kata yang terdengar sangat ironis di telinga Alina yang merasa penuh dosa. Suara bariton Bastian yang berat dan berwibawa menggema di seluruh ruangan, membuat Alina semakin merasa kecil dan terintimidasi. Menyadari bahwa jarak antara dirinya dan pria itu bagaikan langit dan bumi yang tak mungkin bersatu. Setelah pertemuan selesai, para karyawan mulai membubarkan diri dengan tertib. Namun Alina masih terpaku di kursinya. Kakinya terasa lemas seperti jeli dan tidak mampu menopang berat tubuhnya. Ia sedang mempertimbangkan untuk segera mengajukan surat pengunduran diri, karena tidak sanggup membayangkan harus bekerja di bawah pengawasan pria yang mengetahui rahasia tergelapnya. Saat ia sedang bergulat dengan pikirannya sendiri, seorang asisten mendatangi mejanya dan menyampaikan pesan singkat bahwa CEO ingin menemuinya di ruangan pribadinya sekarang juga. Dunia Alina rasanya runtuh seketika. Ia merasa seperti terpidana mati yang sedang dipanggil menuju tiang gantungan untuk eksekusi. Dengan langkah berat dan hati yang berdegup kencang tak karuan, Alina berjalan menuju lift khusus eksekutif, mempersiapkan mental untuk menghadapi penghakiman atau mungkin pemecatan yang memalukan dari Bastian. Di dalam ruangan CEO yang luas dan mewah dengan pemandangan kota Jakarta dari ketinggian, Bastian berdiri membelakangi pintu,
menatap keluar jendela kaca besar yang menampilkan gemerlap lampu kota yang mulai menyala. Alina berdiri di dekat pintu, meremas-remas tangannya yang berkeringat dingin. Tidak berani mengeluarkan suara sedikit pun, karena takut mengganggu keheningan yang menyesakkan itu. Bastian perlahan membalikkan badannya. Wajahnya datar tanpa ekspresi, menatap Alina dengan intensitas yang membuat lutut wanita itu semakin goyah. Ia tidak langsung berbicara tentang kejadian di hotel, melainkan bertanya tentang laporan insiden di pasar tradisional tadi siang dengan nada profesional yang dingin. Alina terkejut. Ia tergagap sesaat sebelum akhirnya bisa menjawab pertanyaan teknis Bastian, menjelaskan langkah-langkah yang ia ambil untuk mengamankan struktur bangunan dengan bahasa yang formal. Bastian mendengarkan penjelasan Alina dengan seksama, sesekali menganggukkan kepalanya tanda mengerti. Namun matanya tidak pernah lepas dari wajah Alina yang terlihat tegang. Di dalam hatinya, Bastian ingin sekali memeluk wanita itu dan mengatakan bahwa ia tidak perlu takut. Namun ia tahu bahwa ia harus menjaga sandiwara ini demi kebaikan Alina sendiri. Ia memuji tindakan cepat Alina dalam menangani krisis dan mengatakan bahwa perusahaan membutuhkan orang-orang yang berani mengambil risiko terukur seperti dirinya. Namun, sebelum Alina bisa bernapas lega dan pamit, undur diri, Bastian melangkah mendekat hingga jarak mereka hanya tinggal beberapa senti. Mengikis ruang pribadi Alina dengan suara rendah yang hanya bisa didengar oleh mereka berdua. Bastian berbisik, "Saya harap kinerja kamu diranjang. Maksud saya di lapangan. Selalu memuaskan seperti hari ini. Nona Alina." Kalimat ambigu yang dilontarkan Bastian membuat wajah Alina merah padam karena malu dan marah. Namun ia tidak berani membalas karena posisi tawarnya yang sangat lemah. Ia hanya bisa mengangguk kaku dan bergumam terima kasih. Pak sebelum buru-buru keluar dari ruangan itu seperti orang yang dikejar setan. Di balik pintu yang tertutup, Bastian tersenyum tipis, menikmati permainan kucing dan tikus yang baru saja ia mulai. Merasa puas bisa melihat berbagai ekspresi emosi di wajah Alina yang biasanya tenang. Ia tahu bahwa jalan mereka masih panjang dan penuh rintangan. Namun ia bertekad untuk membuat Alina jatuh cinta padanya sekali lagi. Bukan sebagai teman masa kecil, melainkan sebagai pria dewasa yang mampu melindunginya. Sementara itu, Alina bersandar di dinding koridor sambil memegangi dadanya yang sesak, menyadari bahwa ia baru saja melangkah masuk ke dalam kandang singa. Dan singa itu tampaknya sangat menikmati kehadirannya sebagai mangsa yang menarik. Hari-hari berikutnya di kantor menjadi siksaan manis bagi Alina, di mana ia harus terus-menerus berinteraksi dengan Bastian dalam berbagai rapat proyek. Bastian selalu bersikap profesional dan menuntut kesempurnaan dalam pekerjaan. Namun, sesekali ia melemparkan tatapan atau kalimat bersayap yang hanya dimengerti oleh Alina, membuatnya senantiasa waspada. Alina berusaha keras untuk memisahkan kehidupan pribadinya dari pekerjaan. Fokus sepenuhnya pada desain dan konstruksi untuk membuktikan bahwa ia layak berada di sana karena kemampuannya, bukan karena belas kasihan atau skandal. Ia mulai mendapatkan respek dari rekan-rekan timnya yang melihat dedikasi dan keahliannya, perlahan-lahan mengikis stigma negatif yang sempat melekat padanya di awal masuk. Namun, bayang-bayang masa lalu belum sepenuhnya hilang, karena tanpa sepengetahuan Alina, Roy dan Siska sedang merencanakan sesuatu yang jahat untuk menjatuhkan Astra Group. Dan target utama mereka adalah proyek yang sedang ditangani oleh Alina. Suasana di dalam aula besar Hotel Bintang 5 itu terasa begitu padat dan menyesakkan, dipenuhi oleh aroma parfum mahal dan ambisi yang menggebu dari para pebisnis top ibu kota. Hari ini adalah hari penentuan untuk tender proyek pembangunan kawasan ekonomi terpadu pemerintah. Sebuah proyek raksasa yang menjadi rebutan banyak perusahaan konstruksi besar termasuk Astra Group. Alina berdiri di samping stand pameran timnya, merapikan blazer hitamnya untuk kesekian kalinya, mencoba menenangkan detak jantungnya yang berpacu cepat karena gugup. Ini adalah kali pertama ia dipercaya untuk tampil di depan publik mewakili perusahaan sebesar Astra Group.
Dan beban tanggung jawab yang ia pikul terasa sangat berat di pundaknya yang ramping. Di sekelilingnya, para pesaing terlihat sibuk berbisik-bisik, sambil melirik sinis ke arah tim Astra. Menyadari bahwa perusahaan pimpinan Bastian itu adalah kandidat terkuat yang paling sulit untuk dikalahkan dalam kompetisi bergengsi ini. Tiba-tiba, perhatian Alina teralihkan oleh keributan kecil di pintu masuk utama aula, di mana sepasang pria dan wanita berjalan masuk dengan gaya yang sangat mencolok dan angkuh. Itu adalah Roy dan Siska, yang hadir mewakili perusahaan milik ayah Siska, pesaing utama Astra Group dalam tender kali ini. Siska mengenakan gaun merah menyala yang terlalu mewah untuk acara bisnis siang hari. Sementara Roy berjalan di sampingnya dengan setelan jas mengkilap. Terlihat seperti boneka yang patuh pada majikannya. Mata mereka segera menangkap sosok Alina yang berdiri di sudut ruangan. Dan senyum mengejek seketika terukir di wajah Siska saat ia membisikkan sesuatu ke telinga Roy. Mereka berdua melangkah mendekati Alina dengan sengaja, membelah kerumunan orang-orang yang menatap mereka dengan rasa ingin tahu, membawa serta aura permusuhan yang kental dan tidak menyenangkan. Roy menyapa Alina dengan nada suara yang dibuat-buat ramah, namun penuh dengan sindiran tajam, menanyakan bagaimana kabar mantan kekasihnya setelah diusir dari perusahaan lama. Ia bahkan berani menyentuh lengan Alina, berpura-pura prihatin, namun sebenarnya ingin menunjukkan dominasinya di depan umum, membuat Alina merasa jijik dan mundur selangkah. Siska tidak mau kalah. Ia tertawa kecil sambil memandang rendah penampilan Alina yang sederhana, mengatakan bahwa Astra Group pasti sedang kekurangan orang kompeten hingga harus mempekerjakan arsitek buangan seperti Alina. Kata-kata mereka cukup keras hingga terdengar oleh beberapa peserta tender lain yang berada di dekat sana. Memancing, tatapan bertanya-tanya, dan bisik-bisik yang menyudutkan Alina. Wajah Alina memerah menahan amarah dan malu. Ia ingin sekali membalas hinaan mereka. Namun ia sadar bahwa membuat keributan di sini hanya akan mencoreng nama baik perusahaan tempat ia bekerja. Melihat Alina yang terdiam, Siska semakin menjadi-jadi dalam melancarkan serangan verbalnya. Ia mulai mengarang cerita bohong tentang alasan Alina keluar dari kantor lama. Dengan suara lantang, Siska menuduh Alina telah menggelapkan dana proyek dan berselingkuh dengan klien. Sebuah fitnah keji yang bertujuan untuk membunuh karakter Alina di hadapan komunitas arsitek. Orang-orang mulai memandang Alina dengan tatapan curiga dan jijik, termakan oleh akting Siska yang terlihat begitu meyakinkan sebagai korban kebohongan Alina. Alina merasa sudut matanya memanas. Dadanya sesak oleh ketidakadilan ini. Ia mencoba membuka mulut untuk membela diri, namun suaranya tenggelam oleh cibiran orang-orang di sekitarnya. Roy hanya berdiri di samping Siska, sambil tersenyum puas, menikmati kehancuran reputasi wanita yang pernah ia cintai itu. Merasa menang karena berhasil menginjak-injak harga diri Alina di depan publik. Di tengah situasi yang semakin memojokkan Alina tersebut, suhu ruangan mendadak terasa turun beberapa derajat saat suara langkah kaki yang tegas dan berwibawa mendekat dari arah panggung utama. Bastian muncul membelah kerumunan dengan wajah dingin tanpa ekspresi. Aura kepemimpinannya begitu kuat hingga membuat orang-orang yang tadi berbisik-bisik langsung terdiam 1000 bahasa. Ia berdiri tepat di samping Alina, tidak menyentuhnya. Namun keberadaannya saja sudah cukup menjadi perisai yang kokoh bagi wanita itu dari serangan luar. Bastian menatap Siska dan Roy, bergantian dengan sorot mata tajam yang menusuk, membuat nyali kedua orang itu menciut. Seketika di hadapan sang penguasa bisnis, tanpa perlu meninggikan suaranya, Bastian bertanya dengan nada datar namun mengintimidasi, mempertanyakan etika bisnis dari perwakilan perusahaan yang sibuk menyebar gosip murahan alih-alih mempersiapkan materi presentasi yang bermutu. Bastian melanjutkan ucapannya dengan kalimat-kalimat logis yang mematikan. Ia mengatakan bahwa Astra Group memiliki standar rekrutmen yang sangat ketat dan tidak akan pernah mempekerjakan orang tanpa latar belakang yang bersih dan kompeten. Dengan tenang, ia membalikkan tuduhan Siska dengan menanyakan bukti konkret atas klaim-klaim liarnya.
yang tentu saja tidak bisa dijawab oleh wanita itu, yang kini mulai terlihat panik. Bastian kemudian menyindir Roy sebagai pria yang tidak memiliki integritas karena membiarkan wanita berbicara buruk tentang orang lain tanpa dasar. Menyebutnya sebagai perilaku yang sangat tidak profesional dan memalukan. Para hadirin yang tadi meragukan Alina kini berbalik menatap sinis ke arah Roy dan Siska. Menyadari bahwa mereka hanyalah tong kosong yang nyaring bunyinya. Bastian telah berhasil membalikkan keadaan dalam hitungan menit. Menyelamatkan martabat Alina sekaligus mempermalukan musuh-musuhnya, tanpa perlu mengotori tangannya sendiri dengan kekerasan. Setelah memberikan pelajaran telak kepada Roy dan Siska, Bastian beralih menatap Alina sejenak. Memberikan anggukan kecil yang nyaris tak terlihat sebagai tanda dukungan moral. Ia berbisik pelan kepada Alina untuk fokus pada presentasi dan mengabaikan gangguan sampah seperti mereka. Karena panggung sesungguhnya adalah milik mereka yang memiliki karya nyata. Kata-kata Bastian menyuntikkan keberanian baru ke dalam nadi Alina. Membuatnya kembali berdiri tegak dan menatap masa depan dengan optimisme yang sempat hilang. Bastian kemudian berlalu meninggalkan mereka untuk menyapa para juri tender. Namun sebelum pergi, ia sempat melemparkan tatapan peringatan terakhir kepada Roy, yang membuat pria itu gemetar ketakutan. Alina menarik napas panjang, mengumpulkan serpihan kepercayaan dirinya, dan bersiap untuk membuktikan bahwa pilihan Bastian untuk membelanya bukanlah sebuah kesalahan yang akan disesali di kemudian hari. Saat giliran Astra Group untuk presentasi tiba, Alina maju ke depan podium dengan langkah mantap, membawa serta laptop dan materi desain yang telah ia persiapkan dengan susah payah. Lampu sorot menyilaukan mata. Namun ia bisa melihat bayangan Bastian duduk di barisan depan juri kehormatan. Menatapnya dengan intensitas yang menenangkan. Alina mulai memaparkan konsep desain kota mandiri yang ramah lingkungan dan futuristik. Suaranya terdengar jernih dan meyakinkan. Memukau para audiens dengan detail teknis dan filosofi kemanusiaan yang ia tawarkan. Ia melupakan keberadaan Roy dan Siska yang duduk di pojok ruangan dengan wajah masam. Ia melupakan rasa sakit hatinya, dan hanya fokus pada karya seni arsitektur yang ia cintai. Setiap kali ia merasa gugup, ia akan melirik ke arah Bastian. Dan ketenangan di wajah pria itu menjadi jangkar yang menahan emosinya agar tidak hanyut dalam kegugupan. Presentasi Alina berakhir dengan tepuk tangan meriah dari para hadirin dan anggukan puas dari para juri yang terkesan dengan inovasi yang ditawarkan oleh tim Astra Group. Sesi tanya-jawab yang biasanya menjadi momok menakutkan, berhasil ia lalui dengan gemilang berkat penguasaan materi yang mendalam dan kecerdasannya dalam berdiplomasi. Bahkan beberapa pertanyaan jebakan dari perwakilan perusahaan saingan berhasil ia patahkan dengan argumen logis yang tak terbantahkan, membuat posisi Astra Group semakin kuat sebagai kandidat pemenang. Roy dan Siska terlihat semakin gelisah di kursi mereka, menyadari bahwa strategi kotor mereka untuk menjatuhkan mental Alina telah gagal total dan justru menjadi bumerang bagi diri mereka sendiri. Bastian tidak ikut bertepuk tangan dengan heboh. Namun sudut bibirnya terangkat sedikit membentuk senyum bangga yang sangat tipis. Sebuah ekspresi langka yang hanya ia tunjukkan pada momen kemenangan yang berarti. Setelah acara selesai, Bastian memerintahkan asistennya untuk mengatur pertemuan tertutup dengan para pemasok bahan bangunan utama di wilayah tersebut yang kebetulan hadir di acara itu. Di dalam ruangan VIP yang tertutup rapat, Bastian menggunakan pengaruh dan kekuatan ekonominya untuk memberikan ultimatum kepada para pemasok agar meninjau kembali kerja sama mereka dengan perusahaan ayah Siska. Ia tidak secara gamblang menyuruh mereka memutus kontrak. Namun ia mengisyaratkan bahwa Astra Group akan memprioritaskan mitra yang memiliki nilai-nilai sejalan. Sebuah kode keras yang dimengerti oleh semua pebisnis di sana. Ini adalah cara Bastian membalas dendam atas penghinaan yang diterima Alina. Sebuah serangan senyap yang akan memotong jalur logistik musuhnya secara perlahan. Namun pasti, Bastian adalah tipe orang yang tidak akan membiarkan siapapun menyentuh miliknya tanpa membayar harga yang sangat mahal. Dan Roy serta Siska baru saja membangunkan naga yang sedang tidur. Sore harinya, saat hendak pulang,
Alina berpapasan dengan Bastian di lobi hotel yang sudah mulai sepi. Suasana canggung kembali menyelimuti mereka berdua. Alina memberanikan diri untuk mengucapkan terima kasih atas pembelaan Bastian tadi siang. Mengakui bahwa tanpa bantuan pria itu, ia mungkin sudah hancur dihakimi massa. Bastian hanya mengangguk pelan dan mengatakan bahwa ia hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang pemimpin untuk melindungi aset berharga perusahaannya. Namun, sebelum masuk ke dalam mobil mewahnya, Bastian memberikan sebuah kotak kecil berisi obat pereda stres dan vitamin kepada Alina. Menyuruhnya untuk menjaga kesehatan karena proyek ini masih panjang. Tindakan perhatian yang kecil namun manis itu membuat jantung Alina berdesir aneh. Ia merasakan kehangatan yang berbeda dari sosok CEO yang biasanya dikenal dingin dan tak tersentuh itu. Malam itu, di kamar kontrakannya yang sunyi, Alina tidak bisa langsung tidur karena pikirannya terus melayang memikirkan kejadian hari ini dan sikap Bastian yang membingungkan. Ia merasa ada sesuatu yang familiar dari cara Bastian melindunginya. Tatapan matanya, dan bahkan nada suaranya saat marah tadi siang. Seolah-olah ia pernah merasakan perlindungan serupa di masa lalu. Ketika akhirnya ia terlelap karena kelelahan, alam bawah sadarnya membawanya kembali ke masa kecil. Ke sebuah taman bermain tua, di mana ia sedang mengobati lutut seorang anak laki-laki yang menangis karena jatuh dari ayunan. Dalam mimpi itu, anak laki-laki tersebut berhenti menangis dan menatapnya dengan mata berair. Berjanji bahwa suatu hari nanti ia akan menjadi kuat dan ganti melindungi Alina dari semua orang jahat di dunia ini. Wajah anak laki-laki dalam mimpi itu perlahan berubah menjadi wajah Bastian dewasa, menciptakan jembatan ingatan yang mulai menghubungkan masa lalu dan masa kini. Alina terbangun dengan napas terengah-engah di tengah malam. Keringat dingin membasahi dahinya saat potongan mimpi itu terasa begitu nyata dan menggetarkan jiwanya. Ia duduk di tepi tempat tidur, mencoba mengingat-ingat siapa nama anak laki cengeng yang dulu menjadi tetangganya itu. Namun ingatannya masih samar tertutup kabut waktu. Satu hal yang pasti, perasaan aman yang ia rasakan dalam mimpi itu sama persis dengan perasaan aman yang ia rasakan saat berada di dekat Bastian hari ini. Apakah mungkin ada hubungan antara bosnya yang dingin itu dengan teman masa kecilnya yang telah lama hilang? Pertanyaan itu terus berputar di kepalanya, menanamkan benih rasa penasaran yang akan membawanya menelusuri jejak masa lalu yang terlupakan. Tanpa ia sadari, takdir sedang bekerja merajut kembali benang merah yang sempat terputus, mempersiapkan kejutan besar yang akan mengubah pandangannya terhadap Bastian selamanya. Keesokan harinya di kantor, berita tentang kesuksesan presentasi Alina dan insiden dengan perusahaan saingan telah menjadi topik hangat di setiap sudut pantry dan lorong. Rekan-rekan kerja yang tadinya skeptis kini mulai mendekati Alina dengan sikap yang lebih hormat dan bersahabat, mengakui kemampuannya yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Namun, Alina tetap waspada. Ia tahu bahwa Roy dan Siska tidak akan tinggal diam setelah dipermalukan sedemikian rupa oleh Bastian. Benar saja, di seberang kota, di kantor pusat perusahaan ayah Siska, Roy sedang dimaki-maki habis-habisan oleh calon mertuanya karena kegagalan mereka mendapatkan simpati juri dan malah membuat skandal. Siska yang duduk di pojok ruangan dengan wajah dendam, bersumpah akan melakukan segala cara kotor untuk menghancurkan Alina, termasuk mencuri ide brilian yang dimiliki oleh saingannya itu. Pertempuran yang sesungguhnya baru saja dimulai. Dan kali ini taruhannya bukan hanya proyek, melainkan harga diri dan masa depan mereka semua. Kompetisi desain arsitektur untuk proyek kota mandiri kini telah memasuki tahap paling kritis, di mana setiap detik terasa sangat berharga bagi tim yang terlibat. Alina menghabiskan malam-malam panjang di kantor, ditemani oleh tumpukan kertas revisi dan cangkir kopi yang tak terhitung jumlahnya. Demi menyempurnakan setiap detail rancangannya, ia tahu bahwa Siska dan Roy tidak akan bermain bersih. Sehingga ia meningkatkan kewaspadaannya dengan menyimpan data-data krusial dalam drive terenkripsi yang hanya bisa diakses oleh dirinya sendiri. Namun,
Alina tidak menyadari bahwa musuh dalam selimut bisa datang dari arah yang tidak terduga. Dari orang-orang yang selama ini ia percaya sebagai rekan kerja. Salah satu staf junior di timnya, yang terlilit hutang judi online, telah berhasil dibujuk oleh pihak lawan dengan iming-iming uang tunai dalam jumlah besar untuk menyalin data proyek dari komputer Alina saat ia sedang lengah pergi ke toilet. Pengkhianatan itu terjadi begitu cepat dan sunyi, tanpa meninggalkan jejak fisik yang bisa dicurigai. Namun dampaknya akan segera meledak menghancurkan segala kerja keras yang telah dibangun selama berbulan-bulan. Keesokan paginya, suasana kantor Astra Group yang biasanya sibuk mendadak gempar ketika berita utama di portal media bisnis menampilkan desain terbaru dari perusahaan ayah Siska. Alina yang baru saja tiba di mejanya, merasa seperti disambar petir di siang bolong saat melihat gambar-gambar yang terpampang di layar monitor rekannya. Itu adalah desain miliknya. Rancangan yang ia buat dengan sepenuh hati dan jiwa. Kini diklaim sebagai karya orisinal tim Siska dengan nama Roy, terpampang sebagai ketua arsiteknya. Dunia seakan runtuh menimpa Alina. Ia merasa mual dan pusing, melihat betapa persisnya detail bangunan itu dengan sketsa yang baru saja ia selesaikan 2 hari lalu. Tuduhan plagiarisme segera mengarah padanya. Karena pihak lawan telah mendaftarkan hak cipta desain tersebut beberapa jam lebih awal daripada jadwal submisi Astra Group. Bisik-bisik curiga mulai terdengar di sekelilingnya, menuduh Alina sebagai mata-mata ganda atau penipu yang menjual ide perusahaan demi keuntungan pribadi. Alina dipanggil menghadap ke ruangan dewan direksi, di mana suasana tegang dan penuh tekanan sudah menunggunya di balik pintu mahoni yang berat. Bastian duduk di ujung meja panjang dengan wajah yang sulit ditebak. Sementara para direktur lain menatap Alina dengan pandangan menuduh dan menuntut penjelasan masuk akal. Alina berusaha menahan air matanya agar tidak tumpah. Ia menjelaskan dengan suara bergetar, namun tegas bahwa ia tidak pernah memberikan data itu kepada siapapun dan bahwa ia adalah korban pencurian ide. Namun, bukti administratif menunjukkan bahwa pihak lawan memiliki stempel waktu legal yang lebih dulu, membuat posisi Alina sangat terjepit secara hukum dan etika profesi. Salah satu direktur senior bahkan menyarankan agar Alina segera diberhentikan tidak hormat untuk menyelamatkan wajah perusahaan dari skandal memalukan ini. Alina menatap Bastian dengan penuh harap, memohon perlindungan dari pria yang ia kira mulai memahaminya. Namun Bastian tetap diam membisu seolah sedang menimbang-nimbang keputusan yang berat. Setelah rapat yang menyiksa itu dibubarkan tanpa keputusan final, Bastian meminta Alina untuk tetap tinggal di ruangannya, membiarkan orang lain keluar terlebih dahulu. Begitu pintu tertutup, topeng dingin, Bastian sedikit melunak. Namun ia tidak langsung menghibur Alina dengan kata-kata manis yang menenangkan. Ia berjalan mendekati jendela, membelakangi Alina, dan berkata bahwa dalam dunia bisnis yang kejam, kebenaran saja tidak cukup jika tidak disertai dengan bukti dan strategi untuk memenangkannya. Bastian mengatakan bahwa ia tahu Alina tidak bersalah karena ia telah memasang penyadap di telepon Roy dan mengetahui transaksi kotor tersebut. Namun ia tidak bisa menggunakan rekaman ilegal itu sebagai bukti di pengadilan. Pengakuan Bastian membuat Alina terkejut sekaligus lega. Namun ia juga merasa bingung, mengapa Bastian tidak langsung membelanya di depan direksi tadi. Bastian berbalik menatap Alina tajam, menantang wanita itu untuk berhenti menangisi nasib dan mulai berpikir seperti seorang pemenang yang bisa mengubah krisis menjadi peluang emas. Bastian berjalan mendekati meja kerjanya dan mengambil sebuah map merah, lalu melemparkannya ke hadapan Alina dengan gerakan yang menantang adrenalin. Ia berkata bahwa jika Siska ingin bermain api dengan mencuri desain, maka mereka harus memastikan Siska terbakar oleh api curiannya sendiri. Bastian menugaskan Alina untuk meneliti kembali desain yang dicuri itu, mencari celah atau kesalahan fatal yang mungkin terlewatkan oleh para pencuri yang hanya peduli pada estetika luarnya saja. Ia mengingatkan Alina bahwa desain arsitektur bukan hanya soal gambar indah, melainkan soal perhitungan struktur, kondisi tanah, dan fungsionalitas yang kompleks.
Alina terdiam sejenak mencerna kata Bastian. Lalu perlahan-lahan semangat juangnya mulai bangkit kembali dari keterpurukan. Ia menyadari bahwa Bastian sedang memberinya kesempatan untuk membersihkan namanya dengan tangannya sendiri. Bukan dengan berlindung di balik ketiak sang CEO. Ini adalah ujian kedewasaan dan kompetensi yang harus ia lalui untuk membuktikan bahwa ia layak berdiri di samping Bastian. Alina kembali ke meja kerjanya dengan energi baru, mengabaikan tatapan sinis rekan-rekannya, dan mulai membedah desain yang dipublikasikan oleh perusahaan Siska. Ia memperbesar setiap gambar, menghitung ulang setiap beban struktur, dan membandingkannya dengan data geologis terbaru dari lokasi proyek yang baru saja ia perbarui kemarin malam. Setelah berjam-jam menatap layar hingga matanya perih, Alina akhirnya menemukan sesuatu yang ganjil. Sebuah kesalahan fatal yang tersembunyi di balik kemegahan fasad bangunan tersebut. Ternyata, file yang dicuri oleh mata-mata itu adalah versi draft kedua yang belum direvisi, di mana perhitungan fondasi bangunan utama tidak sesuai dengan kondisi tanah rawa yang ada di sisi utara lahan. Dalam draft itu, Alina belum memasukkan sistem drainase khusus yang sangat vital untuk mencegah penurunan tanah. Sebuah detail teknis yang jika diabaikan akan menyebabkan bangunan runtuh dalam waktu kurang dari 5 tahun. Senyum kemenangan perlahan terukir di bibir Alina. Ia menyadari bahwa Siska dan Roy telah menggali kuburan mereka sendiri dengan mencuri desain yang cacat tanpa melakukan verifikasi ulang. Mereka begitu terburu-buru, ingin mengklaim kemenangan hingga lupa bahwa arsitektur adalah ilmu pasti yang tidak mentolerir kesalahan perhitungan sedikit pun. Alina segera menyusun laporan teknis yang mendetail tentang cacat desain tersebut, lengkap dengan simulasi komputer yang menunjukkan potensi bencana jika bangunan itu benar-benar didirikan. Ia merasa seperti seorang detektif yang baru saja memecahkan kasus pembunuhan rumit. Rasa percaya dirinya kembali pulih sepenuhnya, bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Ia tidak sabar untuk menunjukkan temuannya ini kepada Bastian, membuktikan bahwa ia bukan wanita lemah yang bisa diinjak-injak begitu saja oleh orang-orang jahat. Malam itu, Alina kembali mengetuk pintu ruangan CEO dengan membawa map berisi hasil analisisnya. Wajahnya berseri-seri penuh keyakinan. Bastian menyambutnya dengan tatapan yang menyiratkan rasa bangga tersembunyi, seolah ia sudah menduga bahwa Alina akan berhasil menemukan celah tersebut. Saat Alina mempresentasikan temuannya, Bastian mendengarkan dengan seksama, sesekali mengajukan pertanyaan kritis untuk menguji seberapa kuat argumen Alina jika nanti dihadapkan pada panel ahli. Mereka berdiskusi hingga larut malam, merancang strategi serangan balik yang akan dilancarkan pada saat presentasi final di hadapan gubernur dan tim penilai independen. Dalam momen kolaborasi ini, batas antara atasan dan bawahan mulai kabur, digantikan oleh sinergi dua pemikiran brilian yang saling melengkapi satu sama lain. Alina merasa sangat nyaman berada di dekat Bastian, merasakan koneksi intelektual dan emosional yang semakin dalam, jauh melampaui apa yang pernah ia rasakan bersama Roy. Di tengah diskusi yang serius, perut Alina tiba-tiba berbunyi keras, memecahkan konsentrasi mereka dan membuat wajah Alina memerah karena malu. Bastian tertawa kecil. Suara tawanya terdengar rendah dan renyah, sangat berbeda dari citra dinginnya yang biasa, membuat jantung Alina berdesir hebat. Bastian memesan makan malam dari restoran terbaik di kota dan mereka makan bersama di sofa ruangan kantor, membicarakan hal-hal di luar pekerjaan untuk pertama kalinya. Bastian mulai menceritakan sedikit tentang masa kecilnya yang kesepian, tentang bagaimana ia dulu sering dibuli karena lemah, dan tentang seorang gadis kecil yang menjadi pahlawannya. Alina mendengarkan dengan antusias, merasa ada kepingan puzzle yang mulai cocok di kepalanya. Namun ia belum berani menyimpulkan bahwa gadis itu adalah dirinya. Suasana menjadi hangat dan intim, menciptakan ikatan batin yang kuat di antara mereka berdua. Sebuah fondasi kokoh untuk hubungan yang lebih dari sekadar rekan kerja. Keesokan harinya, hari presentasi final pun tiba. Aula gedung pemerintahan telah dipenuhi oleh para pejabat, ahli tata kota,
Dan tentu saja awak media yang haus berita. Kubu Siska dan Roy datang dengan penuh percaya diri, membawa serta maket besar dari desain curian mereka. Yakin bahwa kemenangan sudah ada di tangan. Mereka tersenyum mengejek ke arah Alina yang datang hanya membawa sebuah flash disk kecil. Mengira bahwa wanita itu sudah menyerah dan datang hanya untuk menyaksikan kekalahannya sendiri. Roy bahkan sempat mendekati Alina dan berbisik sombong. Menyuruhnya untuk bersiap-siap mencari pekerjaan baru di luar kota, karena karirnya di ibu kota sudah tamat. Alina hanya tersenyum tipis menanggapi provokasi itu. Matanya berkilat penuh misteri. Menyimpan kartu as yang akan membalikan keadaan dalam sekejap mata. Di barisan kursi VIP, Bastian duduk dengan tenang sambil menyilangkan kaki. Menatap lurus ke depan dengan ekspresi seorang raja yang sedang menunggu eksekusi mati bagi para pengkhianat. Presentasi dimulai dengan giliran tim Roy dan Siska. Mereka memamerkan desain curian itu dengan penuh retorika. Menggunakan istilah-istilah canggih untuk membungkus ketidaktahuan mereka tentang substansi teknis. Para juri terlihat terangguk-angguk, kagum, melihat visualisasi 3D yang indah, tidak menyadari bahwa ada bom waktu yang tertanam di dalam struktur bangunan tersebut. Siska menutup presentasinya dengan klaim bahwa desain ini adalah wujud visi masa depan yang revolusioner. Mendapatkan tepuk tangan meriah dari para pendukung bayaran yang mereka bawa. Saat turun dari panggung, Siska melemparkan pandangan kemenangan ke arah Alina, seolah berkata game over. Namun, Alina tetap duduk tenang dengan postur tubuh yang tegak dan anggun. Kini giliran Alina untuk naik ke atas panggung. Momen penentuan yang akan menjadi titik balik dalam hidup dan karirnya. Serta nasib Astra Group. Alina memulai presentasinya bukan dengan memamerkan gambar gedung, melainkan dengan menampilkan data analisis tanah dan simulasi aliran air bawah tanah di lokasi proyek. Ia berbicara dengan tenang namun tajam, menjelaskan bahwa tantangan terbesar dari lahan tersebut bukanlah estetika, melainkan stabilitas tanah yang labil. Kemudian, ia menampilkan desain tandingan miliknya yang telah direvisi total. Sebuah desain yang mungkin tidak seflamboyan milik Siska, namun sangat kokoh dan fungsional dengan sistem fondasi cakar ayam modifikasi. Para juri mulai duduk tegak dan memperhatikan dengan serius. Menyadari bahwa Alina menyentuh aspek krusial yang diabaikan oleh presentasi sebelumnya, suasana ruangan mulai berubah. Dari kekaguman pada visual menjadi fokus pada keselamatan dan keberlanjutan jangka panjang. Sebuah pergeseran narasi yang cerdas dari Alina. Kemudian, Alina melakukan langkah skakmat yang telah ia persiapkan bersama Bastian. Ia menampilkan slide perbandingan antara desainnya dan desain milik kompetitor. Dengan data teknis yang tak terbantahkan. Ia menunjukkan bahwa desain yang diajukan oleh Roy memiliki cacat fatal pada bagian basement yang akan menyebabkan banjir permanen dan keretakan struktur dalam waktu singkat. Ia tidak perlu menuduh mereka mencuri secara verbal. Karena fakta bahwa mereka memiliki cacat yang sama dengan draft awal, Alina sudah berbicara dengan sendirinya kepada para ahli di ruangan itu. Wajah Roy dan Siska berubah pucat pasi. Keringat dingin mulai bercucuran di dahi. Mereka saat menyadari bahwa kebohongan mereka sedang ditelanjangi di depan umum. Para juri mulai berbisik-bisik serius, menunjuk-nunjuk ke arah layar, dan menggelengkan kepala melihat kecerobohan fatal dalam desain tim lawan. Bastian tersenyum puas dari kursinya, melihat bagaimana Alina dengan elegan menghancurkan argumen lawan tanpa perlu terlihat emosional atau marah. Ia melihat sosok pemimpin masa depan dalam diri wanita itu. Seseorang yang memiliki integritas dan kecerdasan di atas rata-rata. Serangan balik ini tidak hanya menyelamatkan reputasi Astra Group, tetapi juga mempermalukan Siska dan Roy di tingkat nasional, karena ketidakkompetenan mereka terekspos secara brutal. Di saat Alina menutup presentasinya dengan kalimat penutup yang kuat tentang tanggung jawab moral seorang arsitek terhadap keselamatan publik, seluruh ruangan meledak dalam tepuk tangan yang jauh lebih tulus dan gemuruh daripada sebelumnya. Alina berdiri di tengah panggung dengan sorot lampu yang menyinarinya. Bukan lagi sebagai korban,
melainkan sebagai seorang pemenang sejati yang telah berhasil menaklukkan rasa takutnya sendiri. Keheningan yang mencekam menyelimuti aula besar itu sesaat setelah Alina mengakhiri presentasinya. Semua mata kini tertuju pada Roy dan Siska yang berdiri kaku di sisi panggung dengan wajah pucat pasi. Ketua Dewan Juri, seorang profesor arsitektur senior yang sangat dihormati, memecah keheningan dengan mengajukan pertanyaan tajam kepada Roy mengenai mitigasi risiko banjir pada desain basement mereka. Roy tergagap-gagap. Keringat dingin mengucur deras di pelipisnya. Ia mencoba menjawab dengan istilah umum, namun justru semakin memperlihatkan ketidaktahuannya akan detail teknis proyek yang ia klaim sebagai karyanya. Siska berusaha mengintervensi dengan nada tinggi, menuduh Alina memanipulasi data. Namun tindakannya itu justru terlihat menyedihkan dan tidak profesional di hadapan para ahli yang sudah memahami duduk perkaranya. Kebenaran telah terungkap dengan cara yang paling brutal, memperlihatkan perbedaan kualitas yang sangat mencolok antara seorang arsitek sejati yang bekerja dengan hati dan sekelompok penipu yang hanya mengejar ambisi semata tanpa kompetensi dasar, tanpa perlu berdiskusi terlalu lama. Dewan juri segera mengumumkan keputusan mereka yang sudah bisa ditebak oleh semua orang di ruangan itu, menyatakan Astra Group sebagai pemenang mutlak tender proyek ini. Suara palu diketuk 3 kali, menandai akhir dari pertempuran panjang tersebut sekaligus menjadi lonceng kematian bagi reputasi perusahaan ayah Siska di industri konstruksi nasional. Para wartawan yang mencium skandal besar segera mengerumuni Roy dan Siska, membombardir mereka dengan pertanyaan tentang dugaan plagiarisme dan cacat desain yang membahayakan publik. Siska yang tidak sanggup menahan rasa malu, mendorong Roy hingga terjatuh di depan kamera, menyalahkan pria itu atas kegagalan mereka dan menciptakan tontonan drama yang memalukan. Aliansi jahat mereka hancur berantakan dalam sekejap mata, menyisakan puing-puing kehancuran harga diri yang tidak mungkin bisa dibangun kembali. Sementara Alina menyaksikan semua itu dari kejauhan dengan tatapan tenang tanpa rasa dendam yang tersisa. Bastian melangkah naik ke atas panggung dengan wibawa yang luar biasa. Tidak untuk merayakan kemenangan secara berlebihan, melainkan untuk memberikan pernyataan penutup yang mematikan bagi lawan-lawannya. Di hadapan ratusan pasang mata dan lensa kamera, ia menegaskan bahwa Astra Group akan menempuh jalur hukum terhadap pihak manapun yang terbukti melakukan pencurian kekayaan intelektual perusahaan. Pernyataan itu diucapkan dengan nada datar namun penuh ancaman, mengirimkan sinyal jelas kepada ayah Siska bahwa perang belum berakhir dan mereka harus bersiap menghadapi konsekuensi hukum yang berat. Bastian kemudian berjalan menghampiri Alina, mengulurkan tangannya di depan publik sebagai tanda penghormatan setara. Bukan sebagai atasan kepada bawahan, melainkan sebagai mitra kerja yang sukses. Momen jabat tangan mereka diabadikan oleh kilatan lampu blitz, menjadi simbol kemenangan integritas melawan kecurangan. Dan foto itu akan menghiasi halaman depan surat kabar bisnis keesokan harinya, sebagai ikon kebangkitan profesionalisme. Setelah kerumunan mulai bubar dan acara formal berakhir, Alina merasa kakinya lemas seketika. Efek dari adrenalin yang menurun drastis setelah ketegangan berjam-jam di atas panggung. Ia duduk di ruang tunggu belakang panggung, dikelilingi oleh rekan-rekan timnya yang kini bersorak-sorai dan meminta maaf karena sempat meragukan kemampuannya di awal proyek. Rasa haru menyeruak di dada Alina. Ia menyadari bahwa kemenangan ini bukan hanya tentang mengalahkan Roy, tetapi tentang memenangkan kembali kepercayaan dirinya yang sempat hancur. Ia telah membuktikan bahwa dirinya berharga bukan karena siapa pasangannya, tetapi karena kemampuan otaknya sendiri. Sebuah validasi yang selama ini ia cari. Di tengah ingar-bingar perayaan kecil itu, mata Alina mencari-cari sosok Bastian. Satu-satunya orang yang paling ingin ia bagi kebahagiaan ini. Namun pria itu tampaknya sudah menghilang dari keramaian tanpa berpamitan. Saat Alina berjalan keluar menuju lobi gedung untuk mencari taksi, sebuah mobil sedan hitam mewah yang sangat ia kenali berhenti tepat di depannya dengan kaca jendela yang perlahan turun. Bastian duduk di balik kemudi, kali ini tanpa sopir.
Ia melepas jas formalnya dan melonggarkan dasinya. Terlihat jauh lebih santai dan mempesona daripada tampilan kaku di panggung tadi. Ia mengisyaratkan Alina untuk masuk ke dalam mobil. Mengatakan bahwa ada satu hal lagi yang harus mereka selesaikan sebelum hari ini benar-benar berakhir dengan sempurna. Alina ragu sejenak. Namun dorongan hatinya yang kuat membuatnya membuka pintu mobil dan duduk di kursi penumpang di samping Bastian. Aroma maskulin yang familiar dan musik klasik yang mengalun pelan dari stereo mobil menciptakan suasana intim yang seketika membuat jantung Alina berdegup kencang. Mengubah atmosfer profesional menjadi sesuatu yang jauh lebih personal dan mendebarkan. Mobil melaju membelah kemacetan kota Jakarta yang mulai dihiasi lampu-lampu malam. Namun, Bastian tidak mengarahkan kendaraannya menuju kantor ataupun apartemen tempat tinggal Alina. Ia membawa mobil itu keluar dari jalan protokol. Masuk ke jalan-jalan yang lebih kecil menuju kawasan pinggiran kota yang tenang dan rimbun dengan pepohonan tua. Keheningan di dalam mobil terasa nyaman. Tidak ada kata-kata yang perlu diucapkan, karena mereka berdua sama-sama larut dalam pikiran masing-masing yang saling bertautan. Bastian sesekali melirik Alina. Senyum tipis terukir di wajahnya saat melihat wanita itu memandang keluar jendela dengan tatapan damai. Seolah beban berat baru saja diangkat dari pundaknya. Bastian tahu bahwa malam ini adalah waktu yang tepat untuk membuka semua kartu. Untuk melepaskan topeng CEO dingin dan kembali menjadi dirinya yang sebenarnya di hadapan wanita yang dicintainya sejak lama. Perlahan-lahan, Alina mulai mengenali jalan-jalan yang mereka lewati. Deretan rumah tua dengan gaya arsitektur kolonial dan taman kecil yang membangkitkan memori masa kecilnya. Ini adalah lingkungan tempat ia tumbuh besar sebelum panti asuhan tempat tinggalnya digusur dan ia harus pindah ke kota lain untuk melanjutkan sekolah. Jantung Alina berpacu semakin cepat saat mobil Bastian berbelok masuk ke sebuah jalan buntu yang berujung pada sebuah bukit kecil yang menghadap ke arah danau buatan. Tempat ini adalah tempat rahasia. Tempat persembunyian favoritnya dulu saat ia ingin melarikan diri dari kesedihan, atau saat ia ingin menenangkan diri. Bagaimana mungkin Bastian, seorang CEO, kaya raya yang hidup di Menara Gading, bisa mengetahui tempat terpencil yang penuh kenangan pribadi bagi Alina ini? Pertanyaan besar mulai muncul di benak Alina. Menyusun potongan-potongan teka-teki yang selama ini berserakan menjadi sebuah gambar utuh yang mengejutkan. Mobil berhenti tepat di bawah pohon beringin besar yang menaungi bangku taman tua yang catnya sudah mengelupas. Tempat di mana Alina kecil sering duduk menghabiskan waktu sorenya. Bastian mematikan mesin mobil dan menoleh menatap Alina dengan sorot mata yang sangat dalam. Tidak ada lagi dinginnya es. Yang ada hanyalah kehangatan bara api yang telah lama dipendam. Ia berkata dengan suara lembut bahwa tempat ini tidak berubah banyak setelah 20 tahun. Sama seperti perasaannya yang tidak pernah berubah meski waktu dan jarak memisahkan mereka. Alina terpaku di kursinya. Matanya berkaca-kaca saat menatap wajah Bastian yang kini diterangi cahaya bulan. Mencari jejak anak laki-laki cengeng yang dulu selalu mengekor di belakangnya. Malam ini, di bawah saksi bintang-bintang dan pohon tua, rahasia terbesar yang disimpan Bastian akan segera terungkap. Dan takdir mereka akan tertaut kembali dalam ikatan yang tidak akan pernah bisa diputus lagi. Alina turun dari mobil dengan langkah perlahan. Merasakan angin malam yang sejuk menerpa wajahnya. Membawa aroma tanah basah dan daun kering yang sangat ia kenal dari masa lalunya yang telah lama terkubur. Tempat ini adalah sebuah bukit kecil di pinggiran kota yang jarang dikunjungi orang. Tempat di mana dulu ia sering melarikan diri dari kenyataan pahit kehidupan panti asuhan yang keras. Di bawah pohon beringin tua yang akarnya menjuntai menyentuh tanah, terdapat sebuah bangku kayu yang kini sudah terlihat lapuk dimakan. Usia namun masih berdiri kokoh menantang waktu. Alina menyentuh permukaan kasar bangku itu. Dan seketika bayangan seorang anak laki kurus dengan lutut berdarah yang sedang menangis, tersedu, muncul di benaknya. Ia ingat betapa seringnya ia duduk di sini, menempelkan plester pada luka-luka anak itu, sambil memarahinya karena terlalu lemah untuk melawan para pengganggu. Kenangan itu terasa begitu hidup.
seolah-olah baru terjadi kemarin sore. Membuat dada Alina sesak oleh perasaan nostalgia yang bercampur dengan kebingungan yang mendalam. Bastian berjalan mendekat dan berdiri di samping Alina. Kedua tangannya dimasukkan ke dalam saku celana panjangnya. Matanya menatap jauh ke arah danau buatan yang memantulkan cahaya bulan purnama. Ia tidak lagi terlihat sebagai CEO yang dingin dan berjarak seperti di kantor, melainkan seperti seorang pria biasa yang sedang telanjang jiwa di hadapan wanita yang dicintainya. Bastian menarik napas panjang, seolah sedang mengumpulkan keberanian untuk mengungkapkan rahasia terbesar yang telah ia simpan rapat-rapat selama 20 tahun terakhir. Ia mulai berbicara dengan suara rendah yang bergetar oleh emosi. Menceritakan tentang seorang anak laki-laki penakut yang hanya memiliki satu orang pelindung di dunia ini. Ia menyebutkan detail-detail kecil yang hanya diketahui oleh mereka berdua. Tentang bagaimana Alina pernah memanjat pohon jambu demi mengambilkan layang-layang miliknya yang tersangkut. Dan bagaimana Alina pernah berkelahi dengan anak laki-laki yang 2 kali lebih besar darinya demi membela anak cengeng itu. Alina mendengarkan setiap kata yang keluar dari mulut Bastian dengan mata terbelalak. Jantungnya berdegup kencang, seiring dengan setiap kepingan puzzle yang mulai tersusun rapi di kepalanya. Suara Bastian yang selama ini terdengar asing dan berwibawa, perlahan-lahan mulai tumpang tindih dengan suara cempreng anak laki masa kecilnya yang bernama Bas. Alina menoleh menatap profil wajah Bastian, menelusuri garis rahangnya yang tegas dan hidungnya yang mancung, mencari sisa-sisa wajah polos Bas di sana. Realitas menghantamnya dengan keras saat ia menyadari bahwa Bas, anak tetangga yang dulu selalu ia lindungi dan ia anggap sebagai adik kecil, adalah orang yang sama dengan Bastian. Pria dewasa yang kini berdiri gagah di sampingnya. Air mata mulai menggenang di pelupuk mata Alina. Bukan karena sedih, melainkan karena rasa haru yang luar biasa mengetahui bahwa teman masa kecilnya masih hidup dan mengingatnya dengan begitu detail setelah sekian lama berpisah tanpa kabar berita. Bastian menoleh dan menatap lurus ke dalam mata Alina. Sorot matanya yang tajam kini melembut, memancarkan kerinduan yang telah ia pendam selama bertahun-tahun di negeri orang. Ia merogoh saku jasnya dan mengeluarkan sebuah benda kecil yang berkilau tertimpa cahaya bulan. Lalu menyodorkannya ke hadapan Alina dengan tangan yang sedikit gemetar. Benda itu adalah gelang perak tua dengan ukiran inisial nama Alina yang sudah memudar. Gelang yang sama yang hilang dari pergelangan tangan Alina pada pagi hari setelah malam kejadian di hotel itu. Alina menutup mulutnya dengan kedua tangan karena kaget. Ia tidak menyangka bahwa gelang yang ia kira hilang entah kemana itu ternyata disimpan oleh Bastian. Gelang ini adalah bukti tak terbantahkan yang menghubungkan dua peristiwa besar dalam hidupnya. Masa kecil yang penuh kenangan dan malam penuh gairah yang mengubah nasibnya. Dengan suara serak menahan tangis, Alina bertanya mengapa Bastian tidak langsung mengatakan yang sebenarnya saat pertama kali mereka bertemu kembali di kantor Astra Group. Bastian tersenyum pahit. Ia menjelaskan bahwa saat Alina masuk ke kamarnya malam itu, ia sedang dalam keadaan setengah sadar karena demam tinggi. Namun hatinya langsung mengenali kehadiran Alina. Ia mengaku bahwa ia sempat berpikir itu hanyalah mimpi indah sebelum ia mati. Namun ketika ia terbangun dan menemukan gelang itu, ia tahu bahwa takdir telah memberinya kesempatan kedua. Ia memilih untuk diam dan menyembunyikan identitasnya, karena ia ingin melihat Alina bangkit dengan kekuatannya sendiri. Bukan karena bantuan teman masa kecil. Bastian ingin memastikan bahwa Alina jatuh cinta padanya sebagai Bastian yang sekarang. Pria yang mampu melindunginya. Bukan sekadar bernostalgia pada sosok Bas yang lemah dan menyedihkan di masa lalu. Pengakuan Bastian membuat pertahanan diri Alina runtuh seketika. Ia menyadari bahwa semua sikap dingin dan tegas Bastian di kantor hanyalah topeng untuk mendidiknya menjadi wanita yang tangguh. Di balik semua tuntutan kerja yang keras dan perlindungan diam-diam dari serangan Roy, ada cinta yang tulus dan mendalam yang selalu menjaga Alina dari kejauhan. Alina merasa bodoh karena sempat meragukan niat baik Bastian dan mengira pria itu hanya ingin memanfaatkannya untuk kesenangan sesaat.
Ia melangkah maju dan memukul dada bidang Bastian dengan pelan, melampiaskan rasa kesal bercampur bahagia yang meledak di dalam dadanya. Ia memarahi Bastian karena telah membiarkannya merasa sendirian dan ketakutan menghadapi dunia yang kejam ini. Padahal ada seseorang yang selalu siap menopangnya jika ia jatuh. Pukulan-pukulan kecil itu lama-kelamaan berubah menjadi pelukan erat, di mana Alina membenamkan wajahnya di dada Bastian dan menangis sejadi-jadinya, melepaskan semua beban yang selama ini ia pikul sendirian. Bastian memeluk tubuh mungil Alina dengan protektif, mencium puncak kepala wanita itu dengan penuh kasih sayang, membiarkan kemeja mahalnya basah oleh air mata Alina. Ia berbisik meminta maaf berkali-kali karena telah membuat Alina menderita, dan berjanji bahwa mulai detik ini tidak akan ada lagi rahasia di antara mereka. Bastian menceritakan bagaimana ia harus berjuang keras di luar negeri, belajar siang malam dan membangun bisnis dari nol hanya demi satu tujuan, yaitu menjadi pria yang pantas bersanding dengan Alina. Ia ingin mengubah dirinya dari anak laki-laki yang selalu berlindung di balik punggung Alina, menjadi pria dewasa yang bisa menjadi tameng bagi Alina dari segala mara bahaya. Kisah perjuangan Bastian menyentuh hati Alina yang paling dalam, membuatnya merasa sangat dicintai dan dihargai melebihi apapun di dunia ini. Setelah tangis Alina mulai mereda, Bastian melepaskan pelukannya sedikit untuk menatap wajah wanita itu, menghapus sisa air mata di pipinya dengan ibu jarinya yang hangat. Suasana di antara mereka berubah menjadi hening, namun penuh dengan aliran listrik yang kasat mata. Tatapan mata mereka terkunci satu sama lain, menyiratkan perasaan yang tidak perlu lagi diungkapkan dengan kata-kata. Bastian mencondongkan wajahnya perlahan, memberikan waktu bagi Alina untuk menolak jika ia mau. Namun Alina justru memejamkan matanya dan sedikit mendongak, memberikan izin tanpa suara. Di bawah sinar rembulan yang syahdu dan disaksikan oleh pohon beringin tua saksi bisu masa kecil mereka, bibir mereka bertemu dalam sebuah ciuman yang lembut, namun penuh gairah. Ciuman itu bukan hanya sekadar penyatuan fisik, melainkan peleburan dua jiwa yang sempat terpisah oleh waktu dan keadaan. Kini kembali menyatu dalam ikatan cinta yang lebih dewasa dan kuat. Ciuman itu menghapuskan semua keraguan dan rasa sakit hati akibat pengkhianatan masa lalu yang pernah dirasakan oleh Alina karena perbuatan Roy. Ia merasakan ketulusan yang murni dari setiap sentuhan Bastian. Sebuah cinta yang sabar dan tidak menuntut. Berbeda jauh dengan cinta egois yang pernah ia terima sebelumnya. Bastian memperdalam ciumannya, menyalurkan semua rasa rindu dan hasrat yang telah ia pendam selama bertahun-tahun. Membuat lutut Alina terasa lemas, hingga ia harus berpegangan erat pada kerah kemeja Bastian. Malam itu, di atas bukit kenangan, mereka tidak lagi melihat diri mereka sebagai bos dan karyawan, atau sebagai kakak dan adik ketemu gede, melainkan sebagai sepasang kekasih yang ditakdirkan untuk bersama. Angin malam seolah berbisik merestui penyatuan mereka, membawa kabar gembira bahwa badai telah berlalu, dan kini saatnya mereka menjemput kebahagiaan yang sesungguhnya. Setelah melepaskan ciuman mereka dengan napas yang masih terengah-engah, Bastian menyandarkan keningnya pada kening Alina, tersenyum lebar hingga matanya menyipit. Ekspresi bahagia yang belum pernah dilihat oleh siapapun di kantor. Ia menggenggam tangan Alina erat-erat, menautkan jari jemari mereka, seolah tidak ingin melepaskannya lagi barang sedetik pun. Bastian berkata bahwa ia sudah menyiapkan rencana besar untuk masa depan mereka. Bukan hanya soal proyek kota mandiri, tetapi juga rencana hidup bersama membangun keluarga. Ia bertanya dengan nada bercanda apakah Alina bersedia menghabiskan sisa hidupnya dengan mantan anak cengeng yang kini sudah berubah menjadi CEO galak. Alina tertawa di sela-sela isak tangis bahagianya. Ia mengangguk mantap dan menjawab bahwa ia bersedia, asalkan Bastian berjanji tidak akan pernah menyembunyikan identitasnya lagi di masa depan. Mereka duduk berdua di bangku tua itu selama beberapa saat, menikmati kebersamaan tanpa gangguan pekerjaan atau intrik jahat orang lain. Bastian menceritakan detail-detail lucu tentang bagaimana ia memantau Alina dari jauh.
Termasuk betapa cemburunya ia saat melihat Alina bersama Roy dulu. Namun ia menahan diri karena menghormati pilihan Alina. Alina mendengarkan dengan perasaan campur aduk. Menyadari betapa butanya ia selama ini, karena tidak menyadari keberadaan malaikat pelindung di sekitarnya. Mereka menertawakan kebodohan masa lalu dan merancang mimpi-mimpi baru yang akan mereka wujudkan bersama. Dengan Astra Group sebagai kendaraan mereka untuk menaklukkan dunia, rasa percaya diri Alina melambung tinggi. Ia tahu bahwa dengan Bastian di sisinya, tidak ada satu hal pun di dunia ini yang tidak bisa ia hadapi. Termasuk musuh sejahat Siska sekalipun. Malam semakin larut. Namun mereka enggan beranjak dari tempat itu. Seolah ingin membekukan waktu agar momen indah ini tidak cepat berlalu. Namun, Bastian mengingatkan bahwa besok mereka masih harus menghadapi media dan meresmikan kemenangan tender mereka secara formal. Dengan berat hati, mereka bangkit dari bangku taman. Berjalan bergandengan tangan menuju mobil dengan langkah yang ringan dan hati yang berbunga-bunga. Alina menatap langit malam yang bertabur bintang. Mengucapkan terima kasih dalam hati kepada Tuhan atas skenario hidup yang penuh kejutan ini. Ia yang tadinya mengira hidupnya telah berakhir di malam pengkhianatan itu, ternyata justru sedang dituntun menuju awal yang jauh lebih indah dan bermakna. Kesalahan masuk kamar hotel malam itu ternyata bukanlah sebuah musibah, melainkan cara Tuhan mempertemukannya kembali dengan belahan jiwanya yang sempat hilang. Di dalam mobil yang melaju pulang, Alina menyandarkan kepalanya di bahu Bastian yang kokoh, merasakan ketenangan yang absolut. Bastian menyetir dengan satu tangan, sementara tangan lainnya menggenggam tangan Alina di atas persneling, memberikan rasa aman yang konstan. Mereka tidak lagi perlu bersembunyi atau berpura-pura profesional secara berlebihan. Karena hubungan mereka kini didasari oleh kejujuran dan cinta yang telah teruji oleh waktu. Bayang-bayang Roy dan Siska, yang sempat menjadi momok menakutkan kini terasa sangat kecil dan tidak berarti dibandingkan dengan besarnya cinta yang mereka miliki. Alina memejamkan matanya, membayangkan masa depan cerah di mana ia akan membangun gedung-gedung pencakar langit berdampingan dengan pria yang mencintainya sejak ia belum menjadi siapa-siapa. Sementara itu, di kejauhan, karma mulai bekerja untuk mereka yang telah berbuat jahat. Berita tentang kegagalan dan dugaan penipuan yang dilakukan oleh perusahaan Roy mulai menyebar luas di media sosial, memicu gelombang kemarahan publik dan investor. Namun, Alina dan Bastian sudah tidak peduli lagi dengan nasib para pecundang itu, karena fokus mereka kini sepenuhnya tertuju pada satu sama lain dan kerajaan bisnis yang akan mereka bangun bersama. Babak baru kehidupan mereka telah dimulai, di mana cinta masa kecil yang lugu bertransformasi menjadi cinta dewasa yang penuh gairah dan komitmen. Dan malam ini, di bawah langit Jakarta yang menjadi saksi bisu perjalanan mereka, Alina dan Bastian berjanji untuk tidak akan pernah melepaskan genggaman tangan mereka. Apapun badai yang akan menghadang di depan nanti. 6 bulan telah berlalu sejak malam pengakuan di atas bukit itu. Dan roda nasib telah berputar 180 derajat mengubah lanskap kehidupan semua orang yang terlibat dalam drama ini. Jakarta yang sibuk menjadi saksi bisu atas kejatuhan tragis imperium bisnis ayah Siska, yang hancur berkeping-keping akibat skandal plagiarisme dan boikot massal dari para investor. Roy, pria yang dulu begitu sombong dengan setelan jas mahalnya, kini terlihat lusuh dan berantakan saat tertangkap kamera wartawan sedang menjalani pemeriksaan di kantor polisi atas dugaan penipuan korporasi. Ia telah kehilangan segalanya, mulai dari pekerjaan, reputasi, hingga Siska yang mencampakkannya begitu saja saat kapal mereka mulai karam diterjang badai hukum. Karma telah melakukan tugasnya dengan sangat rapi dan teliti, memastikan bahwa mereka yang membangun kebahagiaan di atas penderitaan orang lain akan merasakan sakit yang jauh lebih perih pada akhirnya. Tidak ada lagi simpati publik untuk mereka. Hanya cemoohan dan tatapan sinis yang mengiringi setiap langkah kaki mereka menuju jurang kehancuran yang mereka gali sendiri. Sementara itu, di sisi lain kota,
Suasana kontras yang penuh sukacita dan kemegahan sedang berlangsung di sebuah resor mewah pinggir pantai milik Astra Group. Hari ini adalah hari yang telah ditunggu-tunggu oleh ribuan orang. Hari penyatuan dua kekuatan besar dalam sebuah ikatan pernikahan yang disebut-sebut sebagai Wedding of the Year. Alina berdiri di depan cermin besar di ruang rias pengantin. Menatap pantulan dirinya yang terlihat bagaikan bidadari dalam balutan gaun putih gading, rancangan desainer kelas dunia. Gaun itu melekat sempurna di tubuhnya, menonjolkan keanggunan dan transformasi dirinya dari seorang arsitek pemalu menjadi wanita paling berpengaruh di industri konstruksi saat ini. Hatinya bergetar bukan karena takut, melainkan karena rasa bahagia yang meluap-luap. Menyadari bahwa di ujung altar sana, Bastian sedang menunggunya untuk memulai babak baru kehidupan mereka. Ia meraba gelang perak tua yang masih melingkar manis di pergelangan tangannya, tersembunyi di balik renda gaun, sebagai pengingat abadi akan akar cinta mereka. Pintu ruangan terbuka perlahan, menampilkan sosok Bastian yang masuk dengan setelan tuxedo hitam, yang membuatnya terlihat berkali-kali lipat lebih tampan dan berkarisma dari biasanya. Meskipun tradisi melarang mempelai pria melihat pengantin wanita sebelum upacara, Bastian bersikeras ingin mencuri waktu sebentar untuk melihat wanitanya dan memberikan ketenangan sebelum acara dimulai. Matanya berkaca-kaca saat melihat kecantikan Alina, seolah-olah ia sedang melihat keajaiban dunia ke-8 yang turun khusus untuknya. Ia berjalan mendekat dan mengecup kening Alina dengan lembut, membisikkan kata-kata cinta yang membuat pipi wanita itu merona merah, seperti mawar yang sedang mekar. Bastian berterima kasih karena Alina telah memilihnya, bukan hanya sebagai teman masa kecil, tetapi sebagai pendamping hidup yang akan menemaninya menaklukkan dunia hingga rambut mereka memutih bersama. Momen intim itu hanya berlangsung beberapa menit, namun kekuatannya cukup untuk mengusir sisa kegugupan yang mungkin masih terselip di hati Alina. Upacara pernikahan dilangsungkan di sebuah kapel kaca yang menghadap langsung ke laut lepas, dihiasi dengan ribuan bunga lili putih kesukaan Alina yang menyebarkan aroma harum ke seluruh penjuru ruangan. Tamu undangan yang terdiri dari pejabat tinggi, rekan bisnis, dan selebritas papan atas duduk dengan hikmat menyaksikan momen sakral tersebut. Saat Alina berjalan menyusuri lorong menuju altar dengan diiringi alunan orkestra yang megah, semua mata terpaku padanya dengan tatapan kagum, mengakui bahwa ia adalah definisi dari kecantikan dan keberhasilan sejati. Bastian berdiri di ujung sana dengan senyum lebar yang tak pernah luntur, menanti kedatangan bidadarinya dengan hati yang berdebar kencang penuh antisipasi. Ketika tangan mereka akhirnya bersatu di depan pendeta, terasa ada aliran energi hangat yang mengikat jiwa mereka. Sebuah ikatan suci yang tidak akan bisa dipisahkan oleh kekuatan manusia manapun di muka bumi ini. Pengucapan janji suci pernikahan menjadi momen paling emosional yang membuat banyak tamu undangan meneteskan air mata haru tanpa bisa ditahan. Bastian dengan suara lantang dan tegas berjanji untuk selalu melindungi Alina, menjadi sandaran saat ia lelah, dan menjadi partner terbaik dalam setiap rancangan hidup yang akan mereka buat. Ia tidak malu mengakui di hadapan dunia bahwa Alina adalah sumber kekuatannya. Wanita yang mengubahnya dari anak laki lemah menjadi pria tangguh seperti sekarang. Giliran Alina mengucapkan janjinya. Suaranya lembut, namun penuh keyakinan. Berjanji untuk selalu mendampingi Bastian dalam suka maupun duka, dan menjadi rumah tempat Bastian pulang, sejauh apapun ia pergi. Ciuman peresmian mereka disambut dengan tepuk tangan gemuruh dan sorak-sorai bahagia yang menggema hingga ke langit biru, menandai dimulainya perjalanan panjang mereka sebagai suami istri yang sah di mata hukum dan agama. Pesta resepsi yang digelar pada malam harinya berlangsung dengan sangat meriah dan mewah, namun tetap terasa hangat dan kekeluargaan sesuai keinginan Alina. Lampu-lampu kristal bergantungan di langit-langit ballroom, memantulkan cahaya keemasan yang menciptakan suasana romantis dan elegan di setiap sudut ruangan. Alina dan Bastian berdansa di tengah lantai dansa, bergerak seirama dengan lagu cinta klasik yang menjadi soundtrack kisah hidup mereka yang penuh liku. Mereka terlihat begitu serasi,
bagaikan raja dan ratu yang sedang memimpin kerajaan cinta mereka sendiri. Membuat siapapun yang melihatnya merasa iri sekaligus kagum. Di sudut ruangan, para kolega yang dulu pernah meremehkan Alina kini berebut untuk memberikan ucapan selamat dan mencari muka. Sebuah pemandangan ironis yang membuktikan bahwa kesuksesan adalah balas dendam terbaik. Namun, Alina tidak lagi peduli dengan validasi orang lain. Karena ia sudah memiliki validasi terpenting dari pria yang sedang memeluk pinggangnya dengan erat saat ini. Setelah pesta usai dan tamu terakhir pulang, Bastian membawa Alina ke Gria Tawang tempat semuanya bermula. Namun, kali ini suasananya benar-benar berbeda dari malam penuh kesalahan itu. Kamar itu telah didekorasi ulang dengan nuansa yang lebih hangat dan romantis. Dipenuhi lilin aromaterapi dan kelopak mawar yang tersebar di atas tempat tidur. Bastian menggendong Alina masuk ke dalam kamar ala bridal style. Membuat wanita itu tertawa lepas. Tawa bahagia yang mengisi kekosongan ruangan yang dulu terasa dingin. Malam ini, mereka bukan lagi dua orang asing yang tersesat dalam mabuk dan demam, melainkan dua kekasih halal yang saling mencintai dengan kesadaran penuh. Setiap sentuhan dan tatapan mata mereka dipenuhi oleh rasa syukur dan cinta yang mendalam. Menghapus jejak trauma masa lalu dan menggantinya dengan kenangan baru yang manis dan penuh gairah. Keesokan paginya, Alina terbangun dalam pelukan Bastian. Sinar matahari pagi menyinari wajah suaminya yang masih terlelap dengan damai. Ia mengusap pipi Bastian pelan, merasakan tekstur kulit pria itu. Meyakinkan dirinya sendiri bahwa ini semua bukanlah mimpi indah yang akan menghilang saat ia membuka mata. Bastian menggeliat pelan dan membuka matanya. Langsung tersenyum saat melihat wajah istrinya adalah hal pertama yang ia lihat di pagi hari. Ia menarik Alina kembali ke dalam pelukannya. Enggan melepaskan wanita itu untuk beranjak dari tempat tidur, barang sedetik pun. Mereka menghabiskan pagi itu dengan bercanda dan membicarakan rencana bulan madu ke Eropa, serta rencana proyek arsitektur sosial yang akan mereka kerjakan bersama untuk membantu anak-anak panti asuhan. Hidup terasa begitu sempurna. Seolah-olah semua penderitaan yang pernah mereka alami hanyalah bumbu penyedap untuk kebahagiaan yang sedang mereka nikmati saat ini. Beberapa tahun kemudian, Alina berdiri di balkon gedung pencakar langit tertinggi di Jakarta. Gedung yang ia rancang sendiri dan menjadi ikon baru kebanggaan ibu kota. Di sampingnya berdiri Bastian yang kini semakin matang dan berwibawa, serta seorang anak laki-laki kecil, berusia 3 tahun yang sedang berlari. Lari riang mengejar kupu-kupu. Anak itu memiliki mata tajam seperti ayahnya namun senyum manis seperti ibunya. Sebuah perpaduan sempurna dari cinta kedua orang tuanya. Alina menatap pemandangan kota di bawah sana. Teringat kembali pada masa-masa sulit, saat ia diusir dari kantor lama dan dikhianati oleh Roy. Siapa sangka, tragedi itu justru menjadi pintu gerbang menuju kehidupan yang jauh lebih indah daripada yang pernah ia bayangkan dalam mimpi terliarnya sekalipun. Ia bersyukur atas setiap air mata yang pernah jatuh, karena air mata itulah yang menuntunnya kembali kepada Bastian. Cinta sejatinya yang sempat tertunda. Bastian memeluk pinggang Alina dari belakang, menyandarkan dagunya di bahu wanita itu, sambil ikut menatap putra mereka yang sedang tertawa lepas. Ia berbisik pelan, mengucapkan terima kasih karena Alina telah melengkapi hidupnya dan memberikannya keluarga kecil yang bahagia ini. Alina tersenyum, memutar tubuhnya menghadap Bastian, dan mengecup bibir suaminya dengan penuh kasih sayang di bawah langit sore yang berwarna jingga keemasan. Kisah mereka adalah bukti nyata bahwa cinta sejati akan selalu menemukan jalannya untuk pulang. Tidak peduli seberapa jauh ia tersesat atau seberapa lama ia harus menunggu. Dari kesalahan masuk kamar hotel hingga menjadi nyonya besar Astra Group, Alina telah memenangkan pertempurannya dengan cara yang paling elegan, yaitu dengan menjadi bahagia. Dan disinilah kisah mereka berakhir untuk para pembaca. Namun bagi Alina dan Bastian, ini hanyalah awal dari keabadian cinta mereka yang tak akan pernah usai.